Di kota Chang Utara, merencanakan pembasmian putra warisan secara terbuka adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Bahkan para tetua fase Dharma yang melakukan hal ini pun tak akan luput dari sanksi seluruh suku manusia serigala. Selama aku bertahan sejenak dan membuat keributan besar selama pertarungan, begitu para kultivator suku angin biru tiba di dekat sini, rencana Fei Xing dan yang lainnya akan terbongkar. Saat itu, tanpa campur tanganku, Fei Xing akan dieksekusi, dan bahkan suku Fei Tian, yang jumlahnya besar, kemungkinan besar tak akan mampu melindunginya. Menghadapi pengepungan beberapa biksu serigala yang kultivasinya berada pada tahap akhir pengembaraan ilahi, Limuran masih menganalisis situasi dengan sangat tenang dan memiliki ide dalam pikirannya. Meskipun manusia serigala di tahap akhir pengembaraan ilahi semuanya sangat kuat, tampaknya tidak akan sulit bagi Limuran untuk bertahan beberapa saat. Memikirkan hal ini, Limuran segera melesat dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, berniat menggunakan kecepatannya untuk menyingkirkan musuh-musuh kuat ini dan menunda waktu. Kalau kau mau lari, tidak semudah itu. Fei Xing mencibir, seolah dia sudah siap. Begitu sosok Limuran melintas, para biksu serigala masing-masing mengeluarkan pelat formasi seukuran telapak tangan dan menyuntikkan aliran kekuatan sihir ke pelat formasi tersebut. Dalam sekejap, masing-masing pelat susunan ini memancarkan cahaya spiritual yang kuat, dan segera terhubung satu sama lain, meliputi area seluas beberapa mil. Limuran terkejut. Susunan sihir ini jelas telah disempurnakan dan dilatih sejak lama, sehingga bisa diaktifkan begitu cepat. Sepertinya pihak lain memang sudah siap. Apa orang-orang ini akan menjebakku dalam lingkaran sihir? Kalau begitu, aku hanya perlu bertahan di lingkaran sihir itu sebentar, dan ketika suku Changfeng menemukan lingkaran sihir ini, mereka pasti akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Bukankah itu lebih baik? Limuran mengerutkan kening, tidak mengerti maksud orang itu, tetapi aksinya tidak berhenti sama sekali, dan ia tetap terbang keluar dari lingkaran sihir dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tepat saat dia hendak terbang keluar dari jangkauan lingkaran sihir, awan putih tiba-tiba muncul dari lingkaran sihir, menyelimuti semua kultivator di dalam lingkaran sihir. Oh tidak, itu ternyata susunan teleportasi. Limuran terkejut, tetapi tubuhnya telah menghilang tanpa jejak dalam kilatan kabut putih. Susunan teleportasi itu awalnya sangat keras dan jelas, tetapi daerah sekitarnya dipenuhi api dan kekacauan, dan cahaya putih yang dipancarkan oleh susunan teleportasi itu cepat berlalu, sehingga tidak mudah dideteksi. Di antara awan putih, pandangan Limuran kabur dan ia mendapati dirinya berada di padang rumput terbuka. Fei Xing Gongzi dan 7 atau 8 manusia serigala lainnya di tahap akhir Shen Yu juga datang ke sini. Limuran tidak panik. Ia tahu bahwa susunan teleportasi yang diaktifkan sementara ini tidak dapat berteleportasi terlalu jauh, dan mustahil untuk berteleportasi ke lokasi yang tepat, sehingga lawan tidak dapat memasang jebakan penyergapan di sini sebelumnya. Tuan Muda Fei Xing melakukan ini hanya untuk membawanya keluar dari kota Beichang, sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapinya tanpa harus mengkhawatirkan penguasa kota Beichang, para kultivator dari suku Changfeng. Bagaimana? Apakah formasi terbang unik suku kami ini mengejutkanmu? Tuan Muda Fei Xing berkata sambil tersenyum bangga, kau menyerap begitu banyak darah leluhur dalam upacara pemujaan leluhur, tetapi kultivasimu tidak banyak berkembang. Pasti kau tidak punya waktu untuk memurnikan darah leluhur, dan hanya menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di dalam tubuhmu. Hehe, ini tawaran yang bagus untuk kami. Kemudian, Master Fei Xing segera memerintahkan manusia serigala lainnya, ayo, asal kalian membasmi anak ini, darah leluhur yang belum dimurnikan dalam tubuhnya akan dibagi rata di antara kita. Mereka yang tidak menginginkan darah leluhur akan diberi hadiah besar oleh master ini. Begitu kata-kata itu terucap, para manusia serigala menyerbu ke arah Limuran. Limuran tidak panik. Ia meraih tangannya dan langsung menemukan 7 atau 8 jimat emas. Jimat emas ini semuanya adalah jimat pengubah pedang. Pada saat itu, semuanya diaktifkan olehnya dan langsung berubah menjadi 7 atau 8 pedang raksasa emas. Namun, pedang-pedang raksasa ini langsung meledak dan berubah menjadi pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, berukuran sekitar 1 kaki. Dalam sekejap, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani manusia serigala di langit malam, dengan momentum yang sangat dahsyat. Sejauh pengetahuan Limuran, para manusia serigala tidak pandai menggunakan jimat, dan dia belum pernah menunjukkan kekuatannya di bidang ini di antara para manusia serigala. Jadi kali ini dia tiba-tiba menggunakan jimat, dan jimat itu begitu kuat sehingga saya yakin itu akan memberi para manusia serigala ini kejutan besar. Tanpa diduga, salah satu manusia serigala telah mengantisipasi hal ini dan segera mengorbankan sebuah manik giok emas dan melemparkannya ke udara. Manik giok itu meledak dengan kilatan cahaya keemasan dan berubah menjadi bilah-bilah emas yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke arah pedang-pedang emas ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan memercik di langit malam, dan suara ding-dong terus terdengar. Beberapa jimat pengubah pedang milik Limuran hancur bersama mutiara 1000 pedang.
Haha, kalau kamu punya jimat lain, keluarkan saja. Kali ini, aku sudah menyiapkan cukup banyak, Master Fei Xing tertawa bangga. Limuran mengerutkan kening dan meraba-raba dalam pelukannya, menemukan 20 atau 30 lagi jimat kulit dan giok. Limuran melemparkan jimat-jimat ini ke udara dan mengaktifkannya satu demi satu dengan jentikan 10 jarinya. Limuran begitu mahir menggunakan jimat sehingga dalam sekejap, langit dipenuhi kobaran api yang berkobar. Kobaran api ini menyelimuti seluruh langit, terkadang berubah menjadi naga api yang ganas, terkadang berubah menjadi hujan meteor dan api yang berhamburan, menyerang para manusia serigala. Pemandangan itu bagaikan jatuh ke dalam api penyucian yang legendaris. Sihir api yang ditransformasikan dari jimat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang kultivator biasa di tahap pengembaraan ilahi, namun, para manusia serigala tetap bereaksi dengan cepat. Mereka melemparkan manik-manik giok biru, yang berubah menjadi gelombang besar yang membubung ke langit dan terus-menerus menyerbu api. Setelah beberapa saat, ketika gumpalan kabut mengepul, ombak besar menghilang dan api pun padam. Limuran sangat terkejut. Para manusia serigala ini tampaknya telah dipersiapkan untuk teknik jimatnya dan telah menyiapkan harta karun yang sesuai sebelumnya untuk melawan. Hal ini membuat Limuran kehilangan semua keuntungan dan efek kemenangan yang mengejutkan. Seperti dugaanku, dia datang dengan niat jahat. Meskipun Tuan Muda Fei Xing dikalahkan olehku, dia datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Dia pasti sudah membuat persiapan yang matang, pikir Limuran dalam hati. Dia tahu betul bahwa kekuatan Tuan Fei Xing tidak boleh diremehkan. Jika Tuan Fei Xing tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam saat sedang bertarung dengan para manusia serigala ini, itu akan buruk. Limuran kemudian mengeluarkan beberapa jimat naga api lagi, dan memanfaatkan perlindungan naga api tersebut, tubuhnya melesat dan melayang ke langit. Di udara, sosoknya berkelebat cepat, hanya meninggalkan sedikit bayangan, tetapi tubuh aslinya makin samar dalam malam, dan akhirnya lenyap begitu saja. Limuran tidak bersedia melawan manusia serigala yang kuat ini sampai akhir, jadi dia berencana menggunakan kemampuan penyembunyian terbaiknya untuk melarikan diri secara diam-diam. Benar saja, setelah manusia serigala memadamkan naga api, mereka tidak dapat menemukan Limuran dan wajah mereka sedikit berubah. Tuan Muda Fei Xing mencibir dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari tangannya. Ia membuka tutup botol dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, gumpalan besar kabut darah tipis keluar dari botol. Meskipun kabut darah itu sangat tipis dan berwarna merah muda, kabut itu menyebar dengan sangat cepat dan menutupi area seluas beberapa mil dalam sekejap mata. Para biksu werewolf yang berada di dalam kabut darah langsung terserap oleh kabut darah, membentuk garis merah muda samar. Meskipun tidak ada yang aneh, kabut darah itu tetap tidak bisa dihilangkan. Pada saat yang sama, dalam kabut darah, di suatu tempat di udara lebih dari 60 meter jauhnya, kabut darah berkumpul dan perlahan-lahan menampakkan sosok manusia serigala yang bergerak perlahan. Itu adalah Limuran. Para manusia serigala segera mengepung Limuran yang sosoknya terlihat oleh kabut darah. Tuan Muda Fei Xing tertawa dan berkata, "Haha, teknik penyembunyianmu memang hebat. Agak mirip dengan suku bayangan yang sudah lama punah. Apakah kau keturunan suku itu? Namun, teknik itu tidak persis sama dengan teknik bayangan yang dikabarkan." Hati Limuran mencelos. Pihak lain ternyata sudah tahu metode penyembunyiannya sebelumnya dan punya cara untuk memecahkannya. Ini di luar dugaannya. Apakah ada ahli lain di balik anak ini yang membimbingnya? Limuran curiga. 3 hari yang lalu, di suatu tempat di luar kota Beichang, 2 biksu Bisman saling berhadapan dengan jarak lebih dari 100 kaki. Salah satunya adalah Tuan Muda Fei Xing, dan yang lainnya mengenakan topeng dan pakaian hitam, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, ia memiliki sepasang sayap daging di punggungnya, jadi jelas ia bukan manusia serigala, melainkan Bisman lainnya. Master Fei Xing berkata dengan hati-hati orang asing, "Kau diam-diam membawaku ke sini dan mengatakan bahwa ada kesempatan besar menantiku. Apa-apaan ini? Tidak ada orang lain di sini, kau bisa bicara dengan jelas." Alien itu berbicara dengan hati-hati, "Tuan Fei Xing, setahu saya, Anda awalnya adalah salah satu kandidat teratas untuk pewaris Putra Suci. Sayangnya, Anda tersingkir di babak pertama dan bahkan tidak masuk 40 besar. Terlebih lagi, suku Bulan Gelap menggunakan ini sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan Anda dengan Putri Siyue. Cek-cek, Anda kehilangan kesempatan dan istri Anda. Saya yakin Anda sedang tidak enak badan di suku Anda sekarang." Wajah Tuan Muda Fei Xing menjadi gelap, dan ia berkata dengan marah, "Apakah kau di sini untuk mengejekku? Kalau begitu, tujuanmu telah tercapai. Selamat tinggal." "Tunggu sebentar," kata alien itu buru-buru. "Haha, jalan kultivasi memang selalu penuh duri, jadi mengalami beberapa kemunduran itu wajar. Apa kau akan menyerah begitu saja?" "Tentu saja tidak. Suatu hari nanti, aku akan kembali," kata Master Fei Xing dengan bangga. "Bagus sekali,
Alien itu mengangguk dan berkata, aku senang bekerja dengan orang-orang sepertimu. Aku punya ide. Ide itu membutuhkan risiko besar, tetapi imbalannya juga besar. Ide itu bahkan mungkin memungkinkanmu mendapatkan kembali darah leluhurmu, sehingga kau berhak menikahi Putri Xiyue dan mendapatkan kembali semua yang telah kau hilangkan. Beranikah kau mengambil risiko? Benarkah ada kesempatan seperti itu? Mata Master Feixing berbinar, dan dia berkata dengan tegas jika memang seperti yang Anda katakan, saya akan melakukannya dengan segala cara dan tidak akan ragu mengambil risiko apapun. Jika kau diminta membasmi seorang putra warisan suci, apakah kau berani menanggung kejahatan seberat itu? Tanya alien itu dengan dingin. Tuan Feixing tertegun sejenak, lalu tatapan tajam terpancar di matanya. Berani atau tidaknya Anda tidak bergantung pada besarnya kejahatan, melainkan pada apakah ada cukup manfaat. Mohon beritahu saya secara detail, Tuan. Bagus sekali. Alien itu mengangguk puas. Tuan muda juga pasti tahu bahwa putra suci suku Tiangong yang melenyapkanmu menyerap sejumlah besar darah leluhur selama upacara pemujaan leluhur, tetapi kultivasinya tidak meningkat secara signifikan. Orang lain mungkin tidak mengerti alasannya, tetapi aku yakin orang itu pasti telah menyerap sejumlah besar darah leluhur, tetapi tidak sempat memurnikannya, sehingga darah itu masih ada di tubuhnya. Selama kau membasmi orang ini dan mengambil darah leluhur dari tubuhnya, bukankah kau akan mendapatkan kembali semua yang telah kau hilangkan? Master Feixing mengerutkan kening, dan setelah hening sejenak, ia berkata, saya juga ingin membasmi orang itu, tetapi dia ada di kota Beichang, jadi saya khawatir akan sulit menghadapinya. Lagi pula, kekuatannya tak terbayangkan, dan saya tidak yakin bisa membasminya. Jika saya gagal, tidak akan ada jalan kembali. Lagi pula, tidak akan mudah untuk mengambil darah leluhur yang telah diserap ke dalam tubuhnya dan menggunakannya kembali. Alien itu tersenyum dan berkata, aku bisa mengajarimu seperangkat keterampilan yang cukup untuk mengekstrak darah leluhur yang belum dimurnikan dari tubuhnya dan memurnikannya. Selain itu, aku memiliki hubungan dekat dengan putra suci suku Tiangong. Aku tahu kekuatan dan metodenya dengan sangat baik. Aku bisa memberitahumu ini sebelumnya agar kau punya cukup waktu untuk melakukan persiapan yang memadai. Master Feixing sangat gembira mendengar hal ini. Ia berkata, jika aku mengenal diriku sendiri dan musuhku, aku akan memiliki keyakinan untuk menghadapinya. Tapi, kenapa kau mau membantuku? Kurasa kau punya motif tersembunyi, kan? Kau bukan anggota klan kami, jadi kau tidak berencana menghabisi darah leluhur kami. Apa maumu? Alien itu tertawa dan berkata, haha, tuan muda memang sangat pintar. Sejujurnya, saya memang punya rencana, tapi yang saya inginkan hanyalah barang-barang pribadi putra suci suku Tiangong. Setelah kau membasminya, berikan saja tas penyimpanannya, dan saya tentu akan puas. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Tanya Tuan Muda Feixing. Alien itu berkata, aku yakin kau bisa melihat bahwa aku bukan seorang bangsawan, melainkan hanya seorang bisman yang diundang oleh seorang bangsawan untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur. Karena itu, di kota Beichang, aku dan alien lainnya diawasi, membuat pergerakan kami sangat merepotkan. Pertemuan denganmu ini membutuhkan banyak usaha, dan itu sangat sulit. Aku tidak bisa membasmi siapapun, jadi aku menggunakanmu sebagai dalih untuk melenyapkan orang itu. Tuan Muda Feixing mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa setelah aku menyingkirkan orang itu, aku akan menggelapkan hartanya dan menolak untuk memberikannya kepadamu? Haha, alien itu tertawa dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak kembali ke gua Anda dan melihat apakah Anda punya sesuatu tambahan? Apa arti kalimat ini? Wajah Tuan Muda Feixing berubah. Alien itu berkata, aku sudah meninggalkan jimat giok transmisi suara di guamu. Jimat itu tidak ada gunanya, hanya untuk memudahkan komunikasi denganmu. Lagi pula, harta orang itu tidak begitu berharga, jadi tidak sepadan dengan risikonya. Ekspresi Tuan Muda Feixing sedikit berubah. Guanya sangat tertutup dan dijaga oleh banyak biksu dari klan yang sama. Pihak lain berhasil meninggalkan jimat transmisi suara tanpa diketahui siapapun. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain juga seorang ahli dengan kekuatan magis yang tak terduga. Sungguh tidak pantas menyinggung ahli seperti itu hanya karena hal-hal eksternal. Karena pihak lain bisa meninggalkan jimat transmisi suara, mungkin dia juga bisa diam-diam basmi diri. Jangan khawatir, Tuan. Selama kita bisa membasmi orang itu, aku hanya akan memberimu darah leluhur kita yang ada di tubuhnya. Semua alat sihir dan harta karun lainnya akan kuberikan padamu. Tuan Muda Feixing mengangguk, dan mereka berdua berdiskusi secara diam-diam untuk waktu yang lama sebelum mereka kembali ke kota satu demi satu. Alien itu tidak menipuku. Jimat dan kemampuan penyembunyiannya memang hebat, pikir Master Feixing dalam hati. Ia merasa semakin bangga ketika melihat ekspresi limuran yang muram. Setelah teknik penyembunyian limuran berhasil dibobol, ia mengurungkan niat untuk kabur secara langsung. Meskipun kecepatannya luar biasa,
ia hanya mampu menghindar dengan fleksibel dalam jarak pendek. Dalam hal terbang jarak jauh, ia tidak sebanding dengan manusia serigala suku terbang yang kultivasinya satu tingkat lebih tinggi darinya. Melihat beberapa manusia serigala menyerbu ke arahnya, Limuran mengeluarkan dua pedang di tangannya, dan tiba-tiba tubuhnya bersinar. Satu pedang menangkis cakar serigala yang datang ke arahnya, dan pedang lainnya mengeluarkan darah dan menebas punggung manusia serigala itu. Dengan suara krek pelan, lapisan cahaya keemasan muncul dari punggung manusia serigala itu, menghalangi pisaunya. Jelas sekali bahwa ia dilengkapi dengan baju zirah pertahanan berkualitas tinggi. Dengan ketajaman pedang pemburu jiwa dan pedang perebut jiwa, jika dia terus-menerus menebas dan memukul beberapa kali lagi, dia seharusnya dapat menembus baju zirah dan melukai manusia serigala, tetapi lawan jelas tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Para manusia serigala ini menggunakan senjata sihir cakar serigala di tangan mereka secara ekstrim, dan tiba-tiba bayangan cakar itu berterbangan di seluruh langit, meliputi area yang luas. Meskipun Limuran menghindar dengan fleksibel, ada terlalu banyak bayangan cakar di sekitarnya dan jangkauannya sangat luas. Meskipun ia menghindar puluhan kaki jauhnya dengan kecepatan tinggi, ia masih terkena beberapa bayangan cakar. Ada juga beberapa bekas cakar di baju zirahnya. Para manusia serigala ini memang cukup familiar dengan kekuatan sihir Limuran. Baik jimat maupun teknik penyembunyiannya, semuanya memiliki cara yang sesuai untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, mengingat kecepatan Limuran yang luar biasa dan senjata sihirnya yang tajam, para manusia serigala ini juga dilengkapi dengan baju zirah pertahanan yang tinggi dan serangan mereka juga berskala besar. Sekalipun Limuran menghindar dengan fleksibel, ia tetap tidak bisa menghindari luka sama sekali. Setelah Limuran menghindar agak jauh, para manusia serigala segera mengikutinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Limuran yang kalah jumlah pasti akan segera kelelahan. Terlebih lagi, ada Master Feixing yang kuat mengawasinya dengan saksama. Jika Limuran menunjukkan kelemahan apapun, Master Feixing akan melancarkan serangan diam-diam dan memberikan pukulan fatal kepadanya. Hanya itu yang kau punya. Tuan Muda Feixing mencibir, sepertinya kau sudah tamat. Kita tidak bisa terus-terusan membuang waktu seperti ini. Setelah bergulat dengan para manusia serigala itu beberapa saat, Limuran menepuk pinggangnya. Tiba-tiba, cahaya perak menyambar dan berubah menjadi serigala ibel berbulu perak di sekujur tubuhnya. Ternyata itu Xiao Bai. Hati-hati, ibel serigala ini bisa menggunakan teknik cahaya bulan yang mirip dengan suku bulan gelap, dan bisa jatuh dari langit dan mendarat langsung di kepala lawan. Sebelum Xiao Bai bergerak, Master Feixing berkata, tapi jangan terlalu khawatir, kekuatan teknik cahaya bulan terbatas dan tidak bisa menembus baju besi. Tapi ibel serigala ini bisa menggunakan sihir petir, jadi hati-hati saja. Ketika Master Feixing sedang berbicara, Xiao Bai melolong panjang ke arah langit, dan tiba-tiba beberapa sinar bulan muncul dari udara tipis dan mengenai kepala para manusia serigala itu tepat. Para manusia serigala ini telah menerima instruksi dari Master Feixing sejak lama, dan mereka segera mengumpulkan kekuatan sihir di atas kepala mereka, dengan mudah melarutkan mantra cahaya bulan. Lagi pula, kultivasi Xiao Bai baru mencapai tingkat keempat. Meskipun teknik cahaya bulan yang ia gunakan misterius, kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, ia harus menghadapi beberapa lawan sekaligus, yang semakin melemahkan kekuatan teknik cahaya bulan. Dengan suara berderak, busur petir melesat dari dahi Xiao Bai dan mengenai salah satu manusia serigala. Manusia serigala itu langsung membalas serangan itu dengan perisai emas. Meskipun meninggalkan bekas listrik hangus pada perisai, hal itu juga menghentikan serangan petir tersebut. Limuran terkejut bahwa pihak lain mengetahui semua kekuatan magis Xiao Bai, binatang roh yang belum pernah dia gunakan di suku manusia serigala. Tuan Muda Feixing melanjutkan, ibel serigala ini juga bisa menyemburkan api kuning. Kekuatan sihir itu sangat mengesankan. Kau hanya perlu berhati-hati untuk menghindarinya. Lagi pula, kekuatan sihir ini hanya bisa digunakan sekali atau dua kali dalam waktu singkat. Limuran hendak memerintahkan Xiao Bai untuk memanfaatkan kesempatan dan menggunakan trik ini untuk menyerang, tetapi Feixing Gongzi telah memberi tahu sebelumnya. Mendengar ini, wajah Limuran tiba-tiba berubah, dan ia sangat terkejut. Xiao Bai adalah serigala bulan melolong, dan ada tanda petir yang jelas di dahinya. Jika lawan bicaranya sangat berpengetahuan, ia mungkin bisa melihat teknik cahaya bulan dan kekuatan petir Xiao Bai sekilas, namun, kekuatan api kuning Xiao Bai berasal dari jejak esensi api yang ditinggalkan oleh Peri Qianhuan, yang tidak bisa dilihat dari luar. Pasti ada seseorang yang diam-diam membimbing guru Feixing. Orang ini sangat mengenal kekuatan magisku dan bahkan mengetahui semua kekuatan magis Xiao Bai. Pikiran Limuran terpacu, dan ia langsung teringat pada seseorang, Nirvana yang datang ke tanah kuno ini bersamanya. Saya khawatir orang ini adalah satu-satunya yang mengetahui latar belakang saya. Jika memang Niseng yang diam-diam memberi instruksi kepada orang ini, apakah Niseng ada di dekat sini?
Li Muran terkejut. Jika Niseng juga langsung datang ke sini dan menyerangnya bersama para manusia serigala ini, situasinya akan sangat buruk. Tidak banyak kultivator dengan tingkat yang sama yang dapat membuat Li Muran takut, dan Niseng jelas salah satunya. Terlebih lagi, Li Muran telah bertarung melawan Niseng berkali-kali, dan ia tahu bahwa lawannya dulunya adalah seorang ahli di tahap tubuh sejati. Sekarang setelah mereka tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, lawannya pasti menjadi lebih kuat. Bahkan jika ia bertarung sendirian, Li Muran tidak yakin akan menang. Jika ia dikepung, situasinya akan lebih berbahaya. Tuan Muda Feixing sepertinya cukup paham dengan metodeku. Aku khawatir ada guru lain yang membimbingku di balik layar. Setahuku, guru itu selalu punya ambisi besar. Tuan Muda, hati-hati jangan sampai dimanfaatkan orang lain, Li Muran mencibir dan berkata ragu-ragu. Benar saja, kalimat ini tepat sasaran bagi Master Feixing. Raut wajahnya sedikit berubah, lalu ia menyeringai dan berkata, kau akan mati, kenapa repot-repot? Setelah aku membasmimu, aku tentu akan mencari cara untuk bernegosiasi dengan alien. Orang asing, Li Muran berpikir kemungkinan besar nirvana. Lagi pula kau takkan selamat malam ini, jadi apa gunanya tahu semua ini sekarang? Tanya Master Feixing dingin, agar ia tak sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia diajar oleh seorang master. Hati Li Muran bergetar. Meskipun lingkaran sihir terbang itu misterius dan bisa memindahkanku dan para manusia serigala ini keluar dari kota Beichang, lokasi teleportasinya sulit ditentukan. Mungkin Nirvana sedang bergegas ke sini. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas, kata Li Muran diam-diam. Untungnya, aku masih punya beberapa trik yang bahkan Nirvana tidak tahu. Xiaobai pikiran Li Muran tergerak dan dia memberi perintah kepada Xiaobai, yang segera melompat dan datang di depan Li Muran. Li Muran mengulurkan satu tangan dan menekannya di dahi Xiaobai. Tiba-tiba, cahaya merah darah muncul dari telapak tangannya dan menyelimuti Xiaobai. Dalam sekejap, tubuh Xiaobai menyusut dengan cepat, dan akhirnya tampak tersedot ke dalam ukuran kaki, dan dibawa kembali ke Yulinglong oleh Li Muran. Li Muran, yang awalnya berwujud manusia serigala, menjadi lebih seperti serigala ibel setelah melakukan teknik kerasukan roh. Hanya saja fitur wajahnya masih samar-samar menyerupai manusia. Para manusia serigala di sekitar tampaknya belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya dan tampak bingung. Tuan Muda Feixing sama sekali tidak terkejut. Ia berkata dengan lantang, jangan takut. Ini hanyalah teknik rahasia yang mirip dengan sihir pengendali monster. Teknik ini dapat menyerap esensi monster yang dikendalikan dan menampilkan sebagian kekuatan magis monster untuk sementara. Itu saja. Benarkah? Li Muran mencibir dalam hati dan menelan esensi bulan gelap yang diberikan kepadanya oleh suku bulan gelap. Dalam sekejap, lapisan cahaya bulan keperakan muncul di permukaan tubuh Li Muran, seolah-olah semua cahaya bulan terkonsentrasi pada Li Muran. Ao Li Muran melolong ke arah bulan terang di langit malam, dan benar-benar membuat lolongan serigala yang mirip dengan Xiaobai. Bersamaan dengan lolongan serigala itu, tiba-tiba cahaya bulan di langit bersinar, dan seberkas cahaya bulan yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala para manusia serigala. Cahaya bulan menyinari para manusia serigala satu persatu, dan setiap manusia serigala terkena sedikitnya 7 atau 8 mantra cahaya bulan. Dengan kekuatan sihir Li Muran, sihir cahaya bulan Xiaobai, dan bantuan permata saripati bulan gelap yang menyerap saripati bulan purnama, kekuatan sihir cahaya bulan ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kok ini sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan alien itu? Tuan Muda Feixing terkejut. Mungkinkah alien itu sengaja menyembunyikan sesuatu? Ini bukan kesalahan alien, karena dia tidak tahu bahwa Xiaobai telah maju ke monster tingkat keempat, dan Li Muran juga memperoleh harta langka Dark Moon Essence. Ketika seberkas cahaya bulan menyambar, para manusia serigala masih bisa mempertahankan diri dengan baju zirah mereka, tetapi ketika beberapa berkas cahaya bulan menyambar secara terus-menerus, kekuatannya begitu dahsyat sehingga para manusia serigala tak mampu bertahan untuk sementara waktu. Baju zirah di tubuh mereka akhirnya meleleh dan meninggalkan celah besar akibat hantaman beberapa berkas cahaya bulan berturut-turut. Bulu beberapa manusia serigala terbakar oleh cahaya bulan. Meskipun tidak ada darah yang mengalir, rasanya sangat menyakitkan. Luka bakar akibat cahaya bulan berada di antara radang dingin dan luka bakar. Luka bakar ini sangat aneh, tetapi lebih sulit disembuhkan. Meskipun manusia serigala ini kuat, bekas luka bakar akibat cahaya bulan tidak dapat disembuhkan untuk sementara waktu. Namun, teknik cahaya bulan semacam ini hampir melepaskan semua kekuatan magis Xiaobai dalam satu serangan. Meskipun sangat kuat, teknik ini juga sulit untuk digunakan terus-menerus. Li Muran tidak berani menggunakan kekuatan magis Xiaobai secara berlebihan dan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Xiaobai, sehingga ia tidak dapat menggunakan teknik cahaya bulan yang serupa lagi. Meskipun serangan cahaya bulan berkekuatan penuh ini gagal melukai lawan secara parah,
namun serangan itu menciptakan lubang pada baju besi lawan, yang cukup untuk melukai Limuran. Limuran melambaikan tangannya, dan jimat giok berterbangan dari tangannya, tetapi itu adalah roh jimat. Ada lebih dari 20 roh jimat ini. Meskipun pangkat masing-masing tidak terlalu tinggi, mereka semua memegang senjata spiritual berkualitas tinggi yang ditransformasikan dari senjata sihir busur panjang kelas atas di tangan mereka. Di bawah kendali kesadaran ilahi Limuran yang kuat, para roh jimat memegang busur panjang dan melepaskan tembakan beruntun. Tiba-tiba, hujan api menyembur dari langit dan mendarat di atas para manusia serigala. Baju zirah para serigala itu sudah tertembus, jadi mereka tidak berani gegabah dan langsung menggunakan berbagai cara untuk melawan. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia serigala tingkat 6, dan mereka sudah sangat siap, sehingga serangan dahsyat dari roh-roh jimat ini benar-benar dapat diatasi oleh manusia serigala ini. Akan tetapi, di bawah serangan yang begitu dahsyat, para manusia serigala kehabisan tenaga dan tidak punya waktu untuk melawan Limuran. Melihat kejadian ini, Master Feixing terkejut dan marah apa yang terjadi. Kenapa begitu berbeda dengan yang dikatakan orang itu? Bukankah orang itu bilang di antara roh-roh jimatnya, hanya satu roh jimat dengan atribut es yang perlu ditangani dengan hati-hati, dan yang lainnya bukan ancaman besar. Apa orang itu berbohong padaku? Pada saat ini, Limuran melompat, memegang pedang di masing-masing tangan, dan bergegas menuju manusia serigala yang panik. Para manusia serigala ini bereaksi sangat cepat. Meskipun Limuran sangat cepat, mereka tetap bersatu untuk melancarkan serangan balik tepat waktu, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Tiba-tiba, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menghampiri Limuran. Manusia serigala manapun yang berada dalam tahap trans tidak akan mampu menahan serangan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya dan harus menghindar dan melawan. Akan tetapi, Limuran tidak menghindar dan langsung menyerbu ke arah cakar tersebut. Tepat ketika cakar-cakar ini hendak menimpa Limuran dan mencabik-cabiknya, lapisan cahaya putih sebening kristal tiba-tiba muncul di antara pergelangan tangan Limuran, melindungi tubuh Limuran. Ini adalah gelang giok suci yang diperoleh dari manusia rusa. Cahaya putih suci yang dipancarkannya memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Bayangan cakar di langit yang menyerangnya hancur berkeping-keping dalam cahaya putih. Senjata sihir pertahanan macam apa ini? Kuat sekali. Tuan Muda Feixing kebingungan dan semakin curiga bahwa alien itu telah memasang jebakan dan sengaja mengirimnya ke kematiannya. Sekalipun alien itu tidak berniat menjebakku, aku khawatir dia tidak punya niat baik. Dia mungkin memanfaatkanku untuk menguji kekuatan Limuran. Sungguh konyol bahwa aku baru menyadarinya sekarang, tapi aku takut sudah terlambat. Para manusia serigala terkejut. Siapa sangka Limuran mampu menembus serangan cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang mereka secara langsung. Pada saat ini, kemampuan menghindar Limuran yang lincah dan lihai digunakan secara maksimal. Ia menyerbu di depan para manusia serigala, tetapi segera menjauh beberapa kaki, hanya menyisakan bayangan yang membingungkan lawan, sementara tubuh aslinya diam-diam muncul di belakang salah satu manusia serigala. Sua Limuran menebas dengan pedang ganda di tangannya, memotong lubang di baju besi manusia serigala yang ditembus oleh sihir cahaya bulan. Meskipun tubuh manusia serigala jauh lebih kuat daripada manusia, bagaimana ia bisa menahan ketajaman senjata haus darah seperti Soul Chaser? Manusia serigala itu terbelah dua dan mati seketika. Setelah Limuran membasmi manusia serigala itu, dia mengayunkan dua pedang di tangannya terus-menerus, menebas manusia serigala di sekitarnya. Para manusia serigala lainnya terkejut dan tanpa sadar menghindar ke samping. Meskipun mereka berhasil menghindari pedang Limuran, aliansi mereka hancur dan mereka mulai bertarung sendiri. Inilah yang paling ingin dilihat Limuran. Ia meraung, melesat, dan menerkam manusia serigala lainnya. Manusia serigala itu segera mengangkat perisai untuk menghadangnya, tetapi Limuran mengitari sisinya dan menebasnya beberapa kali berturut-turut. Dua tebasan pertama menghancurkan armor yang sudah rusak, dan dua tebasan terakhir membasmi manusia serigala itu. Setelah menyerap sejumlah besar energi berdarah, pedang ganda pemburu jiwa dan perebut jiwa menjadi semakin tajam. Limuran semakin bersemangat untuk membasmi, dan ia tidak menyadari bahwa bayangan serigala dalam cahaya ilahinya, yang terkondensasi dari darah leluhur manusia serigala, mengalami perubahan khusus saat ini. Bayangan serigala itu diaktifkan secara diam-diam, menyebabkan tubuh Limuran diselimuti cahaya darah samar berbentuk serigala. Aura Limuran dalam cahaya darah itu menjadi tidak biasa. Limuran merasakan energi tak terbatas di tubuhnya. Tiba-tiba ia meraung dan menerjang lawannya. Tanpa berpikir panjang, ia menebasnya dengan kedua pedang. Dengan tebasan ini, cahaya darah berbentuk serigala melesat keluar dari cahaya pisau, dan cahaya pisau tersebut langsung membelah lawan, beserta perisai di tangannya dan baju zirah yang rusak di tubuhnya, menjadi dua. Momentum ini sungguh mengejutkan.
Para manusia serigala termasuk Master Feixing yang berada tidak jauh dari situ memperhatikan bayangan darah berbentuk serigala di tubuh Limuran, dan semuanya terkejut dalam sekejap. Dia sebenarnya sudah memiliki sedikit cahaya Dharmakaya. Bukankah hanya tetua serigala dengan kultivasi tingkat ke-7 atau lebih yang bisa membangkitkan cahaya Dharmakaya berbentuk serigala seperti itu? Dia baru mencapai kultivasi tingkat ke-5, mengapa dia bisa menampilkan cahaya Dharmakaya? Melihat ini, Tuan Muda Feixing tiba-tiba tampak pucat pasi. Setelah bayangan serigala diaktifkan, momentum Limuran menjadi semakin menakjubkan. Ia tidak peduli dengan tindakan pertahanan apapun yang diambil para manusia serigala itu. Ia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, dan cahaya darah berbentuk serigala pun melesat keluar. Dengan begitu, ia menjadi tak terkalahkan dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Keuntungan luar biasa semacam ini biasanya hanya terjadi saat pendeta tingkat tinggi berhadapan dengan pendeta tingkat rendah, tetapi pada saat ini, manusia serigala dengan kultivasi tingkat ke-5 dengan sengaja membasmi manusia serigala tingkat ke-6 ini. Meskipun manusia serigala tingkat ke-5 ini adalah putra warisan yang dipilih dengan cermat, dia tetap luar biasa, terutama cahaya gambar Dharma yang dia tampilkan, yang membalikkan pemahaman tentang alam kultivasi Master Feixing dan yang lainnya. Pada saat ini, melihat Limuran tak terhentikan membasmi rekan-rekannya, para manusia serigala yang tersisa sudah ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan lagi. Namun Limuran tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Wosh! Limuran menerkam salah satu manusia serigala, mengayunkan pedang gandanya, cahaya darah berbentuk serigala menyambar dan membasminya dan hampir pada saat yang sama, manusia serigala lainnya terhempas hingga tewas oleh meteor api yang tak terhitung jumlahnya di bawah rentetan panah dari roh jimat yang dikendalikannya. Dalam sekejap, semua manusia serigala dibasmi oleh Limuran satu persatu. Hanya Limuran dan Feixing Gongzi yang ketakutan dan pucat yang tersisa. Limuran perlahan mendekati Tuan Feixing, yang tidak langsung berbalik dan melarikan diri. Dengan kemampuan dan kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Limuran, mustahil baginya untuk melarikan diri. Melihat tatapan mata lawan bicaranya yang tajam dan dingin, Master Feixing merasa merinding dan buru-buru berkata, "Kau tak bisa membasmiku. Aku punya suku Feitian di belakangku, dan ayahku adalah tetua agung suku Feitian dengan kultivasi tingkat 9. Akan mudah baginya untuk membasmimu." Guru Feixing tahu betul bahwa memohon belas kasihan hanyalah buang-buang kata, sedangkan mengancam orang lain mungkin memberinya secercah harapan. "Aku tidak ingin membasmimu, tapi kau mencari kematianmu sendiri. Lagi pula, kau tahu terlalu banyak," kata Limuran ringan, lalu mengayunkan kedua pedang di tangannya tanpa ampun, dan dua cahaya darah berbentuk serigala pun padam satu demi satu. Meskipun Master Feixing dilindungi oleh baju zirah kelas atas, dan meskipun ia menghindar dengan sekuat tenaga dan kecepatan yang luar biasa, itu sama sekali tidak berguna. Dua sinar darah itu tetap menghancurkan baju zirahnya dan memotong tubuhnya. Setelah tubuh Feixing terpotong menjadi dua, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar, dan kedua bagian tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya kemasan dan hancur. Pada saat yang sama, di udara beberapa meter jauhnya, bayangan serigala yang mengerikan melintas dan muncul. Itu adalah Tuan Muda Feixing. Sepertinya dia juga mempraktikkan semacam metode penyelamatan jiwa yang mirip dengan jimat penyelamat, kata Limuran dalam hatinya. Setelah lolos dari bencana yang fatal, Master Feixing dengan cepat menghindar dan melarikan diri ke kejauhan. Limuran menyimpan kedua pedangnya, menggoyangkan tangannya, dan seutas tali melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, tali itu memanjang puluhan kaki, menghalangi jalan Master Feixing. Tuan Muda Feixing berteriak keras dan mencengkeram tali itu dengan cakar serigalanya, mencoba memutuskannya, tetapi tali itu sangat kuat dan dia tidak dapat memutuskannya. Hanya dalam sekejap, tali itu berubah menjadi jaring besar dan menutupinya. Meskipun Feixing Gongzi dapat menghindari jaring raksasa di depannya hanya dengan menghindar ke belakang, ia memiliki lawan tangguh seperti Limuran di belakangnya, jadi Feixing Gongzi tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menyerang jaring raksasa itu. Beberapa cakar serigala tajam mencoba mencengkeramnya, tetapi gagal merobek jaring tali. Jaring tali itu kemudian mengencang, menjebak Tuan Muda Feixing di dalamnya. Tuan Muda Feixing ingin menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri, tetapi setelah terlilit jaring tali, seluruh kekuatan sihir di tubuhnya seolah membeku dan tak dapat dimobilisasi. Terlebih lagi, semakin ia meronta, jaring tali itu semakin erat, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Jaring tali ini adalah harta karun yang dibuat Limuran dengan menggunakan tali penyegel jiwa yang diperoleh dari klan pasir dan jaring tali kuat yang diperoleh dari dua manusia serigala pertama yang ditemuinya. Jaring ini paling cocok untuk menahan lawan, dan Limuran masih menyebutnya tali penyegel jiwa. Ketika Limuran terikat oleh tali penyegel jiwa, ia tidak dapat membebaskan diri dan akhirnya mengandalkan Xiao Bai untuk menyelamatkannya. Master Feixing juga kehilangan kekuatan untuk melawan setelah terikat oleh tali penyegel jiwa.
Namun, Limuran tidak berniat mengampuni nyawanya. Tanpa ragu, ia mengangkat pedangnya dan membasmi Master Feixing di tempat. Kali ini, Master Feixing meninggal sepenuhnya dan tidak lagi mampu menggunakan kekuatan sihir penyelamat hidupnya. Limuran segera menyingkirkan keahliannya, dan bayangan serigala di tubuhnya berangsur-angsur menghilang setelah niat membasminya memudar. Ia juga berhenti menggunakan teknik kerasukan roh. Kali ini, Limuran menggunakan teknik cahaya bulan yang kuat, yang menghabiskan banyak energi Xiaobai. Namun, dengan bantuan esensi bulan gelap, Xiaobai tidak terluka parah dan akan pulih secara bertahap setelah beberapa hari istirahat. Limuran mengumpulkan satu persatu kantong penyimpanan dan harta karun para biksu serigala dari suku terbang, lalu melontarkan semburan api untuk menghancurkan mayat dan baju zirah mereka yang rusak. Saat kasusnya sedang diproses, tiba-tiba seberkas cahaya darah samar melintas di langit malam dan terbang ke sini. Cahaya darah meredup, menampakkan sosok seorang biksu Bisman berpakaian hitam dengan sepasang sayap daging di punggungnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari dengan jelas bahwa tempat ini pernah mengalami jejak perang. Ia menatap Limuran dan bergumam, sepertinya aku terlambat selangkah. Ia menggunakan bahasa manusia, dan ini saja sudah hampir cukup untuk mengungkap identitasnya. Saat ini, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya di depan Limuran. Memang kau, Limuran, yang berwujud manusia serigala, mengerutkan kening. Seperti dugaannya, orang yang datang adalah Niseng. Niseng melirik sekeliling dan mengerutkan kening. Apakah kamu telah membasmi semua manusia serigala itu? Bagaimana menurutmu? Limuran tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Niseng menggelengkan kepalanya dan mendesah, meskipun aku tahu kecil kemungkinan orang-orang ini bisa membasmimu, aku tidak menyangka mereka begitu tidak berguna sampai-sampai mereka tidak bisa menghentikanku. Sepertinya mereka tidak melakukan persiapan yang memadai sesuai instruksiku, atau kekuatanmu telah meningkat pesat, dan aku pun tidak menduganya. Kira-kira yang mana ya? Limuran tersenyum lagi dan berkata, Yang Mulia sebaiknya menebak saja. Kalau kau tidak mau memberitahuku, tidak apa-apa, kata Niseng acuh tak acuh. Pokoknya, kalau aku mencobanya sendiri, aku akan tahu segalanya. Memang, Limuran mengangguk. Yang Mulia datang jauh-jauh hanya untuk berurusan dengan saya. Lagi pula, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan perjanjian 10 tahun yang kita buat telah batal demi hukum. Niseng juga mengangguk dan tidak menyangkalnya. Ekspresi mereka berdua menjadi sangat serius. Suasana tiba-tiba menjadi tegang saat mereka saling berhadapan dari jarak ratusan kaki. Limuran tahu betul bahwa begitu ia mulai bertarung, pertarungannya akan sangat sulit. Setiap kekuatan lawan sudah cukup untuk menjadi ancaman fatal baginya. Dalam pertempuran, ia tidak hanya harus mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi juga harus sangat berhati-hati dan merespons dengan cepat dan tepat, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Sebenarnya, Niseng memiliki ide yang hampir sama saat itu. Keduanya saling waspada. Meskipun mereka bertemu, tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerang untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, Niseng membuka suara untuk memecah keheningan yang menegangkan. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka setelah 10 tahun, kekuatan kultivasimu meningkat pesat. Cek-cek. Kau sekarang berada di puncak tahap tengah Senyu. Setelah kau memurnikan darah leluhur manusia serigala, akan mudah bagimu untuk menembus ke tahap akhir Senyu. Namun, bagaimanapun juga kau manusia, dan aku khawatir kau tidak bisa memurnikan terlalu banyak darah leluhur manusia serigala. Mungkin darah leluhur itu ada di suatu tempat di tubuhmu, dan bahkan kau tidak bisa mengendalikannya. Hati Limuran bergetar. Niseng tidak tahu bahwa darah leluhur manusia serigala di tubuhnya telah menyatu dengan cahaya ilahi, tetapi ia sebenarnya telah menebak sebagian besarnya. Ia memang seorang ahli tahap tubuh sejati di masa lalu, dan pengetahuannya memang sangat mendalam. Limuran tersenyum dan menjawab, kamu juga sama. Kamu sudah mencapai tahap tengah pengembaraan ilahi. Dengan pengalamanmu sebelumnya, aku khawatir maju ke tahap akhir pengembaraan ilahi bukanlah tantangan besar. Sebagai perbandingan, aku hanya punya sedikit peluang. Bagi para biksu lain dalam tahap pengembaraan ilahi, maju ke tahap fase Dharma tidak diragukan lagi merupakan hambatan paling kritis dan tersulit dalam kultivasi. Secara umum, karena keterbatasan sumber daya dan bakat, di antara 10 biksu dalam tahap pengembaraan ilahi, hanya satu yang paling mampu mencapai puncak tahap pengembaraan ilahi akhir, alam kesempurnaan kecil. Dan di antara 10 biksu di puncak tahap pengembaraan ilahi akhir, ketika mereka menantang hambatan tahap fase Dharma, hanya sekitar 1 atau 2 yang berhasil menembus hambatan tersebut dan akhirnya maju. Dan sebagian besar biksu lain dalam tahap pengembaraan ilahi akan tetap berada di alam asal mereka seumur hidup. Oleh karena itu, maju ke tahap Dharma jelas merupakan hal yang sangat sulit. Sekalipun seseorang memiliki bakat dan talenta yang baik, sulit untuk memastikan bahwa ia dapat maju ke tahap Dharma. Namun,
Niseng pernah menjadi master tahap tubuh sejati. Pengalaman kultivasinya yang kaya dan keterampilan sihir tingkat tinggi yang ia kuasai tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan kultivator tahap Senyu biasa. Selama ia mendapatkan harta yang tepat untuk membantunya, kemajuannya ke tahap Dharma dapat dikatakan sebagai proses alami, dan kesulitannya tidak terlalu besar. Niseng berkata, mengapa kau begitu rendah hati? Setahu saya, di antara keturunan klan manusia serigala, selama tidak ada kecelakaan atau kematian dini, hampir 70% dari mereka telah maju ke tahap Dharma. Meskipun kau bukan manusia serigala sungguhan, aku khawatir kau juga telah mendapatkan manfaat besar dari darah leluhurmu. Mungkin kau memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Dharma. Di permukaan, keduanya tampak saling menyanjung dan hidup harmonis, tetapi sebenarnya, inilah alasan utama mengapa mereka sangat waspada satu sama lain. Keduanya percaya bahwa pihak lain kemungkinan besar akan maju ke tahap fase Dharma. Begitu ia maju ke tahap fase Dharma, baik itu keterampilan magis yang dikuasainya maupun senjata magis dan sarana eksternal lainnya yang dapat digunakannya, akan terjadi perubahan kualitatif, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, jika keduanya bertemu lagi, orang yang maju ke tahap fase Dharma terlebih dahulu niscaya akan memiliki keunggulan mutlak, dan hidup mati pihak lain hanya akan bergantung pada pikirannya. Limuran dan Niseng, sekarang berada di antara para kultivator tahap Senyu, sangat kuat dan memiliki sedikit saingan, namun, di hadapan kultivator tahap Dharma manapun, saya khawatir mereka berdua hanya dapat melarikan diri dengan panik, dan kemungkinan untuk melarikan diri sangat kecil. Oleh karena itu, keduanya sangat khawatir. Mengingat dendam yang rumit di antara mereka, jika pihak lain maju ke tahap Dharma terlebih dahulu, nyawa mereka akan terancam. Ini mungkin alasan utama mengapa Niseng sengaja ingin menggunakan tangan Fei Xing Gongzi untuk menyingkirkan Limuran. Keduanya berharap untuk saling membasmi sebelum periode fase Dharma dan sepenuhnya menyelesaikan masalah di masa depan ini, namun, meskipun keduanya bertemu lagi saat ini, mereka sangat waspada terhadap kekuatan masing-masing dan tidak yakin, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Tidak seorang pun berani mengambil tindakan, dan keduanya menemui jalan buntu. Haruskah kita membuat perjanjian 10 tahun lagi? Niseng tiba-tiba berkata. Tidak perlu. Limuran langsung menggelengkan kepalanya. Awalnya, kita semua sedang dalam tahap pemborosan kekuatan dan kekuatan kita sudah sangat berkurang. Sumpah perjanjian 10 tahun mungkin berpengaruh. Tapi sekarang setelah kekuatanmu pulih, kau mungkin memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk mengabaikan batasan sumpah. Jika itu yang terjadi, aku akan menderita kerugian besar. Haha, kamu menjadi semakin berhati-hati, kata Niseng sambil tersenyum. Limuran tersenyum pahit dan berkata, dengan lawan sepertimu, kita harus berhati-hati dan waspada. Jika kita sedikit ceroboh, kita bisa kehilangan nyawa. Niseng tertawa lagi dan berkata, di dunia kultivasi abadi, tidak ada teman abadi, maupun musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Meskipun ada perselisihan yang rumit antara kau dan aku, dalam menghadapi kepentingan bersama, kita dapat mengesampingkan dendam masa lalu dan bekerja sama sekali. Kerja sama, Limuran tertegun. Ia tak menyangka pihak lain akan memberikan saran seperti itu. Ya, kau dan aku memang punya tujuan bersama yang patut diajak bekerja sama. Kau pasti juga menginginkan darah roh sejati, kan? Niseng tersenyum misterius, lalu mengeluarkan harta karun berbentuk manik giok seukuran kepalan tangan dengan cahaya hitam dari tangannya. Itu adalah esensi tingkat ke-6. Setelah melihat esensi ini, ekspresi Limuran sedikit berubah. Esensi Raja Burung Hantu Hitam. Seperti yang diduga, itu ada di tanganmu. Sepertinya kau juga telah menemukan rahasia esensinya. Benar, kata Niseng, saat pertama kali mendapatkan esensi ini, aku menemukan misteri di dalamnya, tapi sayangnya, aku tak bisa memahami bahasa Ibel yang tertulis di dalamnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah aku meninggalkan hutan angin hitam dan tiba di padang rumput angin biru, aku mempelajari bahasa Ibel di antara para orc, barulah aku mengerti artinya. Berdasarkan informasi terbatas tentang esensi burung hantu hitam, saya menduga bahwa informasi di dalamnya tidak lengkap dan kemungkinan besar informasi lain tentang monster lain di hutan angin hitam, jadi saya kembali ke hutan angin hitam. Sayangnya, hanya dalam beberapa tahun, hutan angin hitam telah berubah drastis, dan sebagian besar monster kuat telah dibasmi oleh manusia rusa. Awalnya, kupikir esensinya telah jatuh ke tangan manusia rusa, jadi aku menyelinap untuk menyelidiki. Tanpa diduga, aku menemukan petunjuk tentangmu. Ternyata setelah kita berpisah lebih dari 10 tahun yang lalu, kau bersembunyi di manusia rusa untuk berlatih, dan kedua monster tingkat 6 itu juga mati di tanganmu. Sayangnya, saat itu, kau sudah meninggalkan hutan angin hitam. Setelah itu, aku menduga kau akan terus menyamar sebagai manusia serigala dan menyusup ke suku manusia serigala di padang rumput Changfeng, jadi aku datang ke kota Beichang untuk mencari petunjuk. Kupikir itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami dan putus asa,
Tapi aku tak menyangka begitu memasuki kota Beichang, aku melihatmu di upacara pemujaan leluhur yang meriah. Aku yakin kau bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Pada titik ini, Niseng menghela napas dan berkata, ini juga kesempatan untuk semua orang. Jika aku bisa mengerti bahasa Ibel, aku pasti sudah membasmi semua binatang Ibel itu sejak lama, dan tidak akan meninggalkan mereka untukmu, nak. Li Muran mengangguk. Seluruh proses kejadian kurang lebih sesuai dengan dugaannya. Ia sudah lama menduga bahwa Raja Burung Hantu Hitam dibasmi oleh Niseng, dan informasi di balik esensinya memang ditemukan oleh Niseng. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru, dan sulit bagi Nirvana untuk menyembunyikan kelainan apapun. Bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku? Tanya Li Muran. Niseng berkata sangat mudah. Kau dan aku akan mengambil beberapa esensi. Kalau tidak salah, informasi dari ketiga esensi itu akan digabungkan, dan petunjuk yang paling penting akan terungkap. Lalu, kau dan aku akan mencari harta karun berdasarkan petunjuk tersebut. Jika kita benar-benar menemukan darah roh sejati, kita akan membaginya secara merata. Melangkah ke tahap fase Dharma tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan bantuan harta karun berkualitas tinggi, sama seperti melangkah ke tahap pengembaraan ilahi membutuhkan pil pengembaraan ilahi. Namun, di dunia kultivasi abadi, tidak ada pil ajaib seperti pil fase Dharma. Anda tidak bisa melangkah ke tahap fase Dharma hanya dengan meminum satu pil. Dan darah roh sejati ini tidak bisa dianggap remeh. Setelah kita memurnikannya, darah ini tidak hanya akan membantu kita menembus hambatan tahap fase Dharma, tetapi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan magis kita di masa depan. Saya yakin Anda sudah mengerti ini tanpa perlu saya jelaskan lebih lanjut. Li Muran mengangguk. Ia sungguh tak ingin melewatkan darah roh sejati. Niseng tiba-tiba tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku telah meninggalkan petunjuk di Gua Feixing untuk berjaga-jaga. Jika Feixing membasmimu hari ini dan kembali ke gua dengan selamat, petunjuk itu akan dihancurkannya. Tapi sekarang setelah Feixing terbasmi, para tetua serigala dari suku Feitian akan segera menemukan petunjuknya dan tahu bahwa kematian Feixing ada hubungannya denganmu. Feixing adalah putra kandung dari seorang tetua agung suku Feitian di tahap akhir Dharma. Apa kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Sekalipun kau adalah santo warisan dari suku manusia serigala, jika seorang tetua agung di tahap akhir Dharma ingin berurusan denganmu secara diam-diam, aku khawatir kau tidak akan bisa mencegahnya, kan? Li Muran mengerutkan kening jadi, aku tidak bisa tinggal di suku manusia serigala lagi. Benar? Niseng mengangguk bangga, aku dengan baik hati mengingatkanmu agar kau tidak kembali ke kota Beichang dan mencari kematian. Niat baik, kurasa tidak. Li Muran mencibir apa kau tidak ingin menciptakan konflik antara aku dan suku serigala, agar aku tidak bisa mewarisi status putra suci dan mendapatkan pelatihan kunci dari suku serigala, sehingga aku bisa mendapatkan banyak sumber daya dan harta karun untuk membantuku meningkatkan kultivasiku dengan pesat. Niseng tertawa haha, aku punya ide ini. Karena kamu sudah melihatnya, aku tidak perlu menyangkalnya. Sekarang kamu tidak punya jalan keluar, mengapa tidak mempertimbangkan saranku dengan cermat, dan kita bisa bekerja sama untuk menemukan harta karun itu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Li Muran berkata, baiklah, saya bersedia bekerja sama dengan Anda sekali. Li Muran sangat menyadari risiko dan ketidakpastian yang terlibat dalam bekerja sama dengan orang yang tidak dapat dipahami seperti Niseng, tetapi jika dia ingin mendapatkan darah roh sejati, mungkin tidak ada cara lain. Mereka berdua memiliki beberapa informasi tentang harta karun itu. Mereka bisa saling membasmi dan pemenangnya akan mendapatkan semua darah roh sejati atau mereka bisa bekerja sama dan mencari harta karun itu bersama-sama. Saat ini, keduanya saling waspada dan tidak berani mengambil tindakan, jadi mereka hanya bisa bekerja sama dan bertindak sesuai keadaan. Li Muran mempertimbangkan untung ruginya dan memutuskan untuk tidak berani kembali ke suku manusia serigala. Mencari darah roh sejati adalah pilihan terbaik. Satu-satunya bahaya tersembunyi adalah musuh yang kuat, Nirvana. Kali ini, kerja sama itu seperti berjalan bersama musuh. Kita tidak boleh lengah kapanpun, dan situasinya bisa berubah tiba-tiba kapanpun. Bagus sekali. Niseng mengangguk gembira dan memuji kau bijaksana dan tidak bertindak impulsif. Sebagai seorang abadi tua sepertiku yang telah berlatih selama ribuan tahun, aku telah lama meremehkan semua dendam dan kebencian, pasang surut sekte, dan hanya peduli apakah itu dapat membantu latihanku. Namun, sangat jarang bagi seorang pemuda yang bersemangat sepertimu untuk melihat melalui dendam dan bekerja sama dengan mantan musuhmu demi kesempatan berlatih. Ngomong-ngomong, kau dan aku benar-benar berbagi takdir. Pertama, aku mengaktifkan susunan teleportasi, membawamu dari Xinjiang Selatan ke Sekte Tianshan. Lalu kau mengaktifkan Ordo Tianluo, membawaku ke tanah kuno yang terpencil ini. Pada titik ini, Niseng mendesah pelan, namun, tanah kuno yang terpencil ini bukanlah tempat yang baik. Berdasarkan petunjuk yang kukumpulkan selama bertahun-tahun,
hanya ada berbagai orc dan ibel di sini, tidak ada manusia sungguhan sama sekali. Kalau aku tidak salah, tanah kuno yang terpencil ini sama sekali bukan bagian dari 5 benua, melainkan berada di benua lain. Apakah kau juga berpikir begitu? Hati Limuran mencelos mendengar ini. Meskipun ia sudah menduga bahwa tanah kuno yang begitu luas dan ras manusia binatang yang begitu aneh belum pernah muncul dalam berbagai karya klasik dunia kultivasi abadi, kemungkinan besar itu bukan milik salah satu wilayah di 5 benua, melainkan milik tempat misterius lain yang tak dikenal. Namun, sekarang setelah mendengar Niseng, yang memiliki lebih dari 1000 tahun pengalaman kultivasi, juga mengatakan hal yang sama, ia merasa semakin tak berdaya. Yang mulia dulunya adalah makhluk tahap tubuh sejati, dan Anda belum pernah mendengar tentang tanah kuno ini sebelumnya. Tanya Limuran. Niseng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu aku masih dalam tahap awal tubuh sejatiku. Meskipun tingkat kultivasiku sangat tinggi dibandingkan dengan kultivator biasa, ada banyak master dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku di dunia kultivasi abadi. Dunia kultivasi abadi begitu luas, dan yang kutahu terbatas pada dunia-dunia kultivasi abadi utama di 5 benua. Aku belum pernah mendengar tentang negeri kuno yang misterius ini. Ini membuktikan pepatah lama selalu ada manusia di atas manusia, dan selalu ada surga di atas surga. Kau dan aku sama-sama manusia. Kita tidak bisa tinggal di tanah kuno ini selamanya. Awalnya memang tidak masalah, tetapi lama-kelamaan, akan merugikan kultivasi. Jadi, kau dan aku harus memiliki tujuan yang sama, yaitu mencoba meninggalkan tanah kuno ini dan kembali ke 5 benua. Oleh karena itu, kepentingan bersama antara kau dan aku jauh lebih besar daripada kontradiksi di antara kita, dan kerja sama sangatlah penting. Limuran mengangguk. Ia sangat setuju dengan apa yang dikatakan pihak lain. Memang, sebagai satu-satunya manusia di negeri kuno, mereka mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menemukan cara kembali ke 5 benua hanya jika mereka bekerja sama. Niseng mengganti topik pembicaraan dan berkata, karena kamu setuju untuk bekerja sama, jangan buang waktu. Kita berdua akan mengeluarkan esensi kita dan melihat di mana darah roh sejati disembunyikan, sehingga kita bisa membahas rencana selanjutnya. Oke, Limuran setuju, lalu meraih tangannya. 2 kotak giok langsung muncul. Limuran membuka kotak giok itu dan mengeluarkan 2 esensi tingkat 6 dengan warna berbeda. Limuran dan Niseng tiba-tiba saling berpandangan, lalu secara bersamaan melemparkan esensi di tangan mereka ke udara, memungkinkan ketiga esensi itu berkumpul bersama. Keduanya menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalam ketiga esensi tersebut masing-masing, dan seketika lapisan cahaya berkilauan muncul di permukaan ketiga esensi tersebut. Selagi keduanya menstimulasi informasi tersembunyi dari esensi mereka, mereka juga dengan hati-hati menjaga satu sama lain. Seluruh proses berlangsung relatif hati-hati dan lambat. Keduanya tampak memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk bekerja sama. Setidaknya, tidak ada tipu daya atau kesalahan dalam proses stimulasi informasi inti. Pada saat ini, tirai cahaya yang diaktifkan oleh ketiga esensi semuanya muncul, tetapi tampaknya mereka masih belum dapat dihubungkan menjadi satu bagian. Mari kita coba tumpang tindihkan 3 layar cahaya, kata Niseng. Limuran mengangguk, dia punya ide yang sama. Dengan demikian, di bawah manipulasi Limuran, 2 tirai cahaya yang diaktifkan oleh esensinya mendekati tirai cahaya yang diaktifkan oleh esensi Raja Burung Hantu Hitam, dan secara bertahap saling tumpang tindih. Setelah 3 lapis tirai cahaya sepenuhnya tumpang tindih dan cocok, keduanya tiba-tiba melihat lebih banyak informasi tersembunyi. Tidak hanya muncul peta topografi lengkap, tetapi juga terdapat lebih banyak informasi teks. Darah roh sejati ada di dunia luar di sebelah barat kota kuno manusia. Limuran tercengang. Dunia luar, tempat apa itu? Surga di balik surga itu sebenarnya ada. Ekspresi wajah Nirvana sedikit berubah. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Tanya Limuran. Niseng berkata ya. Aku pernah mendengar dari seorang kultivator orc yang pernah ke kota kuno manusia bahwa dunia luar adalah tempat yang sangat terkenal berbahaya. Sepertinya telah terjadi perang yang sangat dahsyat di sana, yang menyebabkan kekuatan hukum langit dan bumi menjadi kacau, dan berbahaya di mana-mana. Namun, dikabarkan juga ada beberapa binatang buas khusus dan obat-obatan spiritual di sana, yang juga merupakan sumber daya langka bagi para kultivator. Oleh karena itu, setiap tahun banyak kultivator datang untuk menjelajahi dunia luar, dan terkadang beberapa orang kembali dengan muatan penuh. Jadi ini tempat yang berbahaya, Limuran mengangguk diam-diam, darah roh sejati tersembunyi di sana, jadi tidak mudah ditemukan. Hei, ini lebih dari mudah, desah Nirvana. Konon, bahkan mereka yang berada di tahap Dharma pun mungkin takkan pernah kembali dari surga luar itu. Kalau kita berdua ingin pergi ke sana untuk mencari harta karun, mungkin akan sangat berbahaya. Apa, kau tidak mau pergi? Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu, kata Limuran dengan tenang. Niseng mendengus dingin, kau mau. Kalau aku tidak pergi,
kau bisa mengambil darah roh sejati sendirian. Seberbahaya apapun dunia luar, akan selalu ada orang yang bisa keluar darinya. Orang lain bisa, jadi kenapa kita tidak? Dibandingkan dengan mengambil darah roh sejati, risiko sekecil ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, apa rencanamu? Tanya Limuran. Tempat ini sangat jauh dari kota kuno manusia, dan kita harus melewati beberapa tempat berbahaya tempat para monster berkeliaran. Kalau kita berdua terbang ke sini saja, akan memakan banyak waktu dan juga akan menimbulkan banyak masalah. Niseng merenung dan berkata, awalnya, ada beberapa susunan teleportasi di kota Beichang yang bisa langsung menghubungkan kita dengan kota Mangu. Namun, dengan identitas kita saat ini, agak merepotkan untuk kembali ke kota Beichang. Ayo kita cari cara lain. Limuran tersenyum tipis. Apakah kamu takut setelah aku kembali ke kota Beichang, aku akan diam-diam menggunakan kekuatan suku manusia serigala untuk melenyapkanmu? Niseng mengangguk. Itu memang mungkin, tapi mungkin juga kau telah diincar oleh tetua agung suku Feitian dan diam-diam disingkirkan. Baik untukmu maupun aku, ini akan mengancam jiwamu. Tidak pantas membayar harga setinggi itu hanya untuk menggunakan susunan teleportasi di kota Beichang. Memang merepotkan pergi ke kota Beichang, tapi kota-kota orc besar lain di dekatnya mungkin punya susunan teleportasi serupa. Kita bisa mencobanya, saran Limuran. Itulah yang kupikirkan, Niseng setuju. Ayo kita pergi ke kota Tenglong sekarang. Itu salah satu tempat berkumpulnya manusia naga. Manusia naga adalah suku orc terbesar, dan kota Tenglong adalah salah satu dari 10 kota terbesar manusia naga. Pasti ada susunan teleportasi di kota ini yang mengarah ke kota-kota orc besar seperti kota Mangu. Setengah bulan kemudian, lebih dari 100 mil di luar kota Tenglong, sebuah tim yang terdiri lebih dari 100 orc perlahan berbaris menuju kota Tenglong. Tim pengawal terdiri dari 7 atau 8 biksu naga tingkat 3 dan 2 biksu tingkat 4. Para biksu naga ini, mengenakan baju zirah tebal, juga berjalan tegak dengan 2 kaki, tetapi tubuh mereka jauh lebih besar daripada manusia normal, tingginya sekitar 3 meter, dan mereka juga memiliki ekor naga yang panjang. Kulit mereka juga ditutupi lapisan sisik naga halus, dan mereka memiliki tanduk di kepala, kumis, dan rambut keriting. Selain itu, mereka sangat mirip dengan manusia. Para orc dalam tim berasal dari berbagai ras, tetapi kultivasi mereka hanya pada tingkat pertama atau kedua. Mereka adalah orc pengembara di sekitar, ditangkap oleh para biksu naga dan dikirim ke kota sebagai budak, untuk diusir dan dipanggil oleh para biksu naga di kota. Kaum naga adalah suku orc terbesar, dan dikabarkan mewarisi sedikit darah naga sejati. Legenda mengatakan bahwa naga sejati adalah pemimpin 4 roh sejati, yang menguasai semua suku Ibel dan memegang status yang sangat tinggi. Kaum naga ini, yang mewarisi garis keturunan naga sejati, juga sangat arogan, menganggap diri mereka lebih unggul daripada orc lainnya. Oleh karena itu, biksu orc lain tidak diizinkan memasuki kota Tenglong tempat para manusia naga berkumpul. Kecuali mereka adalah utusan yang dikirim oleh orc lain, mereka dapat membuat pengecualian atau diizinkan memasuki kota, tetapi mereka harus segera pergi setelah menyelesaikan urusan resmi mereka. Para biksu asing di kota Tenglong semuanya adalah budak para biksu naga. Para biksu naga dapat menentukan hidup dan mati para budak dan membasmi mereka sesuka hati. Oleh karena itu, para orc dalam tim ini tahu bahwa mereka akan menjadi budak manusia naga. Tentu saja, mereka semua tampak tertekan, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Pada saat ini, 2 orang asing dalam tim itu menggerakkan bibir mereka sedikit dan berbisik satu sama lain. Keduanya adalah kultivator dirmen dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah rusa. Keduanya tampak sangat muda, salah satunya adalah pemuda tampan berusia sekitar 24 atau 25 tahun, dan yang lainnya adalah anak laki-laki botak. Kedua orang ini adalah Limuran dan Niseng. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil dan melewati beberapa lembah berbahaya yang dihuni monster sebelum akhirnya tiba di dekat kota Tenglong. Keduanya kebetulan bertemu dengan beberapa kultivator naga yang sedang berburu dan menangkap budak. Mereka pun menyembunyikan level kultivasi mereka dan mengubah diri menjadi manusia rusa dengan kekuatan yang lebih rendah. Mereka pun ditangkap oleh manusia naga tersebut. Dengan demikian, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelinap ke kota Tenglong. Haha, suku rusa sangat berterima kasih padamu. Mereka tidak hanya menggantung potret setengah manusia setengah serigala milikmu di aula leluhur untuk disembah oleh anggota suku, tetapi mereka juga memberimu darah suci suku rusa yang diperoleh dengan susah payah. Meskipun darah suci ini tidak banyak membantu kultivasi kita, darah suci ini dapat digunakan untuk menyamarkan kita sebagai suku rusa setelah kita memurnikannya. Ada banyak suku-suku rusa di antara para orc, tetapi mereka semua lemah dan tidak akan menimbulkan kecurigaan suku naga sama sekali. Berkat darah suci suku rusa milikmu, kami dapat dengan mudah menyelinap ke kota, kata Niseng kepada Limuran.
Limuran membalas dengan transmisi suara yang sama berkat teknik penyembunyian napasmu yang luar biasa. Para kultivator klan naga di tahap awal pengembaraan ilahi sama sekali tidak dapat melihat kultivasi kami dan mengira kami hanyalah klan rusa tingkat 2 biasa. Demi memasuki kota Tenglong, Limuran memberikan separuh darah suci manusia rusa kepada Niseng dan Niseng. Sebagai balasannya, juga mengajari Limuran teknik penyembunyian napas tingkat tinggi yang dapat mencegah kultivator biasa setingkatnya melihat kedalaman kultivasinya. Hal ini dapat dianggap sebagai kerja sama keduanya. Namun, Niseng berulang kali mempelajari darah suci manusia rusa dalam waktu yang lama, dan baru berani mengambil dan memurnikannya setelah memastikan tidak mengandung racun dan Limuran juga mempelajari teknik penyembunyian napas beberapa kali, dan baru berani mempraktikkannya setelah memastikan tidak akan menimbulkan akibat buruk apapun pada dirinya. Meskipun mereka bekerja sama, mereka telah saling waspada dan berhati-hati selama setengah bulan terakhir, tetapi mereka tidak mengendur sedikitpun. Niseng melanjutkan, sebagai manusia, selama kita mendapatkan cukup esensi darah ork murni, kita dapat memurnikan pil darah yang mirip dengan esensi ork dan menyimpannya di dalam dantian kita. Setelah diaktifkan, pil tersebut dapat berubah menjadi wujud ork yang sesuai, yang akan memudahkan kita berdua untuk bertindak. Selain itu, kita dapat terus-menerus mengubah identitas kita, muncul dalam wujud ork yang berbeda, sehingga semakin sulit dikenali. Kalau itu kultivator ork sejati, masalahnya tidak akan sesederhana itu. Garis keturunan dan esensi bawaan mereka tidak bisa disembunyikan. Jadi, meskipun seorang kultivator manusia serigala mendapatkan darah naga, meskipun mereka bisa memurnikan dan menyerap sebagian kekuatannya, mereka tidak akan bisa berubah menjadi kultivator naga. Limuran mengangguk. Setelah saran Niseng, barulah ia menyadari bahwa ia dapat memurnikan esensi darah berbagai ork tanpa saling bertentangan. Jika tidak, ia pasti sudah memurnikan darah suci manusia rusa sejak lama dan tidak akan menyimpannya sampai sekarang. Mengapa manusia bisa berpura-pura menjadi ork, tetapi ork tidak bisa berpura-pura menjadi manusia? Limuran tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Niseng tersenyum dan berkata, sebenarnya, menurut rumor, tubuh kita mewarisi wujud abadi. Ini juga merupakan wujud yang paling cocok untuk membangkitkan kecerdasan spiritual di antara semua makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia dapat membangkitkan kecerdasan spiritual saat lahir, sementara ibel dan manusia binatang tidak. Namun, ketika ibel dan manusia binatang mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka juga dapat bertransformasi menjadi wujud abadi yang kita sebut wujud manusia. Sejauh yang saya ketahui, makhluk ibel dengan tingkat kultivasi setara dengan tahap tubuh sejati dapat bertransformasi menjadi wujud manusia. Saya juga pernah mendengar bahwa manusia binatang tingkat lanjut dengan tingkat kultivasi tahap tubuh sejati juga dapat bertransformasi menjadi wujud manusia seutuhnya. Dan secara sepintas hampir tidak ada perbedaan antara mereka dan kultivator manusia dengan tingkat yang sama. Sepertinya kita beruntung dilahirkan sebagai manusia, Limuran tersenyum kecil. Benarkah? Jawab Niseng, meskipun monster juga memiliki tubuh dan bakat yang kuat, dan beberapa monster bahkan dapat hidup lebih dari 10 kali lebih lama daripada manusia, mereka tidak pernah bisa menandingi manusia dalam hal kecerdasan. Budidaya monster tingkat rendah hampir sepenuhnya didasarkan pada naluri, dan mereka tidak memiliki pikiran yang jernih. Sebagai perbandingan, saya lebih suka menjadi kultivator manusia dengan bakat biasa. Setidaknya saya dapat menggunakan kecerdasan saya untuk berpikir, dan menggunakan usaha serta kebijaksanaan yang saya peroleh untuk mencapai tingkat yang sulit dicapai dengan kemampuan bawaan. Ini adalah takdir saya di tangan saya sendiri, bukan di tangan dewa. Limuran mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Ia sangat setuju dengan apa yang dikatakan Niseng. Mungkin karena mereka berdua adalah pertapa yang mengabdikan diri untuk mengejar kebenaran. Setelah menghabiskan setengah bulan bersama, mereka berdua sebenarnya cukup akrab. Jika sebelumnya mereka tidak memiliki dendam yang rumit, mereka mungkin bisa menjadi teman dekat. Namun, karena rasa saling curiga dan takut, hubungan mereka mustahil untuk membaik. Jepret saat Niseng berbisik kepada Limuran, tiba-tiba seorang kultivator naga tingkat ketiga mencambuk Niseng dengan keras menggunakan cambuk di tangannya. Cepatlah dan jangan berlama-lama. Manusia naga itu melotot ke arah Niseng dengan penuh kebencian. Orang ini cuma cari mati, pikir Limuran dalam hati. Ia bertanya-tanya bagaimana perasaan manusia naga di tahap meridian ki akhir itu jika tahu bahwa orang yang dicambuknya adalah mantan master tahap tubuh sejati. Namun Niseng sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ia mengangguk berulang kali, berpura-pura takut, lalu melangkah cepat. Limuran segera mengikutinya. Apakah Anda tidak marah, Tuan? Tanya Limuran melalui transmisi suara. Niseng tersenyum tipis. Para kultivator abadi tidak terkejut dengan kehormatan atau aib. Akulah manusia hebat, bagaimana mungkin aku bisa selevel dengan makhluk seperti semut? Limuran mengangguk diam-diam.
Mungkin hanya orang-orang dengan pikiran seluas itu yang bisa berkultivasi hingga tingkat setinggi tahap tubuh sejati. Pokoknya, selama kita berhasil memasuki kota dan menemukan susunan teleportasi untuk pergi ke kota kuno, tidak masalah jika kita dicambuk oleh manusia naga ini. Dengan kekuatan manusia naga ini, sekuat apapun dia tidak akan bisa melukai Nirvana. Setelah berjalan selama beberapa jam, tim akhirnya tiba di kaki kota Tenglong. Kota ini dibangun di atas gunung, dan gerbang kota berada di kaki gunung. Setelah memasuki kota, apa rencanamu? Tanya Limuran melalui transmisi suara. Bersikaplah fleksibel dan cari tahu lokasi susunan teleportasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, kata Niseng. Di luar gerbang kota yang tinggi dan menjulang tinggi, 8 pengawal naga yang mengenakan baju besi perak menjaganya dengan ketat, dengan cermat memeriksa setiap biksu asing dalam tim. Semua penjaga itu berada di tahap awal pengembaraan ilahi, jadi mereka tidak perlu dikhawatirkan namun, pemimpin penjaga yang duduk tidak jauh dari mereka sebenarnya adalah seorang kultivator naga di tahap akhir pengembaraan ilahi, yang membuat Limuran cukup khawatir. Dia sudah mengubah garis keturunan manusia serigala menjadi manik-manik darah dan menyembunyikannya di dantiannya, dan dia percaya bahwa manusia naga tingkat ke-6 ini tidak akan bisa melihat kekurangan apapun namun, dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, dan Limuran tidak cukup percaya diri untuk lolos begitu saja lagi pula, tingkat kultivasi pihak lain sedikit lebih tinggi darinya. Namun, mereka lulus pemeriksaan dengan sangat lancar dan terus melaju ke kota bersama tim. Kemampuanmu menyembunyikan aura memang luar biasa. Bahkan seorang kultivator di tahap akhir pengembaraan ilahi pun tak mampu mendeteksi petunjuknya, puji Limuran kepada Niseng melalui transmisi suara. Niseng menghela napas lega dan menjawab, tidak mungkin menipu semua kultivator di alam yang sama. Jika kau bertemu dengan seorang kultivator tahap pengembaraan ilahi dengan kesadaran ilahi yang sangat kuat atau penglihatan yang luar biasa, kau mungkin akan mengungkapkan kekuranganmu. Untungnya, manusia naga tingkat 6 ini hanyalah manusia biasa. Limuran tersenyum tipis, makhluk dengan kekuatan yang melampaui rekan-rekannya pastilah berada di posisi penting, bagaimana mungkin dia hanya menjaga gerbang kota. Fakta bahwa ada naga tingkat 6 yang menjaga gerbang kota telah jauh melampaui ekspektasi kita sebelumnya. Bagaimanapun, mereka berdua akhirnya memasuki kota Tenglong dengan lancar. Meskipun ada banyak manusia naga di kota, kebanyakan dari mereka berada di bawah tahap awal pengembaraan ilahi. Para tetua naga di tahap fase Dharma semuanya adalah tokoh terkemuka dan tidak akan berkeliaran di kota tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu khawatir bertemu dengan beberapa master yang akan mengungkap mereka. Para biksu naga ini mengawal Limuran dan para orc tingkat rendah lainnya ke pasar, lalu mengikatkan rantai kuat pada mereka satu persatu. Rantai ini adalah alat sihir tingkat rendah, yang memiliki efek tertentu untuk menyegel kekuatan sihir. Bagi para orc tingkat rendah, mustahil untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Semakin mereka melawan, semakin erat rantai itu. Tentu saja, bagi Limuran dan Niseng, rantai ini tidak layak disebutkan sama sekali, keduanya tidak melawan, tetapi menyaksikan perkembangan situasi. Setelah itu, beberapa pendeta klan naga menggantungkan plakat kayu di dada masing-masing dari mereka, yang di atasnya tertulis angka, yang merupakan harga budak-budak ini. Angka di dada Limuran dan Niseng adalah 100, yang berarti selama Anda menghabiskan 100 batu roh tingkat menengah, Anda dapat membeli dia atau Niseng dan menggunakannya sesuka hati. Harga orc alien tingkat rendah lainnya di sekitar kebanyakan 70 atau 80 yuan, tetapi harga Limuran dan Niseng ternyata lebih tinggi, namun, harga tertinggi tetap diberikan kepada seorang gadis ular muda bertubuh manusia dan berekor ular. Meskipun ia ketakutan setengah mati, ia tetap cantik dan cocok menjadi pelayan pribadi beberapa kultivator wanita dari suku naga. Setelah melakukan semua ini, manusia naga tingkat 4 yang memimpin berkata dengan lantang, budak-budak baru telah tiba. Budak-budak yang dijual oleh tim pemburu Swansea kami semuanya asli dan tidak ada yang idiot atau cacat. Mungkin karena tim pemburu Swansea ini sangat terkenal, setelah ia berteriak, banyak biksu naga langsung datang dan menonton. Limuran dan para pelayan lainnya berdiri berjajar di atas panggung batu yang tinggi dengan harga yang tertera jelas. Mereka terus-menerus dipandangi oleh para manusia naga. Tak lama kemudian, beberapa manusia naga menunjukkan minat pada gadis ular itu dan mulai menawar. Tak lama kemudian, gadis itu dibeli oleh seorang manusia naga dengan kultivasi tingkat 4. Dilihat dari senyum mesum manusia naga itu, kemungkinan besar ia akan menjadikan gadis itu sebagai selir. Limuran telah lama mendengar bahwa naga pada dasarnya bernafsu, dan para kultivator klan naga juga cukup liar. Namun, klan naga melarang keras anggotanya menikahi orang luar, dan paling-paling mereka hanya boleh menjadikan mereka selir. Kemudian, cukup banyak orang mulai melirik Limuran dan Niseng. Manusia rusa memiliki tubuh bagian atas manusia, jadi berbicara bukanlah masalah sama sekali. Mereka juga memiliki tangan yang relatif cerdas,
sehingga mereka dapat melakukan beberapa tugas yang agak rumit. Dalam hal ini, mereka memiliki sedikit keunggulan dibandingkan orc lain yang tidak memiliki tangan manusia, sehingga harganya sedikit lebih tinggi. Tak lama kemudian, seorang manusia naga tua dengan kultivasi tingkat 3 datang ke sini. Kapten tim pemburu dengan kultivasi tingkat 4 itu sebenarnya sangat sopan kepada lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu berbicara sebentar, sang kapten tiba-tiba menunjuk Limuran dan Niseng. Yah, kedua manusia rusa ini lumayan juga. Orang tua itu mengangguk, lalu bertanya dengan dingin, kalian bisa bicara bahasa orc? Ya, Limuran dan Niseng mengangguk. Bagus sekali, ayo kita ambil keduanya. Pria tua itu langsung membeli Limuran dan Niseng. Selain mereka berdua, pria tua itu juga membeli 2 biksu centaur berkepala manusia dan bertubuh kuda. Ia sangat murah hati. Saya masih punya beberapa barang untuk dibeli di pasar. Mohon minta Kapten Lin untuk mengantarkan para pelayan ini langsung ke rumah Anda. Setelah menyerahkan batu-batu roh, lelaki tua itu berkata kepada manusia naga tingkat 4, yang langsung setuju. Setelah itu, seorang biksu tingkat ketiga dari tim pemburu mengawal Limuran, Niseng dan beberapa orc lainnya melalui kota Tenglong dan menuju ke suatu tempat. Niseng dan Limuran diam-diam menghafal medan dan bangunan di sekitarnya. Di dunia kultivasi abadi, manusia memiliki ingatan fotografis. Setelah perjalanan ini saja, mereka menjadi jauh lebih akrab dengan kota Tenglong. Setelah berjalan selama setengah jam, biksu dari tim pemburu membawa Limuran dan yang lainnya ke sebuah rumah besar yang sangat tinggi. Bangunan ini jelas lebih megah daripada paviliun-paviliun di sekitarnya, dan pemiliknya pastilah berstatus istimewa. Terlebih lagi, ada 2 manusia naga tingkat 3 yang menjaga pintu masuk gua. Limuran dan Niseng diam-diam terkejut. Manusia naga tua yang membeli mereka baru mencapai tingkat kultivasi ketiga. Seharusnya dia tidak layak berada di gua ini. Biksu dari tim pemburu bertukar beberapa patah kata dengan penjaga di pintu masuk gua dan menjelaskan tujuannya. Kemudian, salah satu penjaga membawa Limuran dan yang lainnya ke dalam gua, dan biksu dari tim pemburu pergi sendiri. Gua ini sangat besar. Setelah Limuran dan yang lainnya menunggu di aula samping sebentar, seorang lelaki tua dari suku Duyung bertubuh manusia dan berekor ikan membawa mereka pergi. Orang tua ini tidak memakai rantai seperti budak-budak alien lainnya. Ia adalah kepala budak, yang bertanggung jawab mengelola semua budak di dalam gua. Manusia ikan tua itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Limuran, seperti asal-usulnya, mengapa ia menjadi budak, keahlian dan spesialisasi apa yang dimilikinya, Para budak alien di kota ini pada dasarnya adalah biksu tingkat rendah dari suku orc kecil, dan beberapa adalah kultivator independen yang diusir dari suku mereka. Tentu saja, asal-usul mereka tidak terlalu baik, dan mereka semua telah mengalami banyak kemunduran. Limuran dan Niseng mengarang beberapa kata untuk lolos. Karena aku sudah menjadi budak, aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Untungnya, tuanku jarang berkelahi dengan kami para budak. Selama kami bekerja keras dan tidak mengeluh, kami bisa menghabiskan sisa hidup kami di sini dengan damai. Manusia ikan tua itu mendesah. Ia melirik Limuran dan Niseng, lalu berkata, sebagai budak, kita tidak perlu lagi menggunakan nama lama kita. Tuan suka memanggil kita dengan nama etnis kita. Misalnya, aku adalah budak tertua di suku manusia ikan, jadi Tuan memanggilku manusia ikan A. Kalian berdua adalah manusia rusa, jadi mulai sekarang kalian akan dipanggil manusia rusa A dan manusia rusa B. Ya, Limuran dan Niseng setuju. Limuran bertanya, guru, apakah kultivasi Anda sangat tinggi? Gua di sini sangat besar, dan ada banyak pelayan. Menakutkan membicarakannya, kata budak tua itu sambil tersenyum, kudengar tuan tua itu adalah tuan tingkat 8, tapi dia sering bepergian dan jarang berada di gua. Tuan gua sekarang adalah tuan muda, yang juga seorang tuan tingkat 6. Para budak mendecakkan bibir mereka dengan takjub. Salah satu budak centaur berkata, cek-cek, di suku kami, kepala suku tertinggi hanya berada di tingkat ke-4 atau ke-8. Saya khawatir dia bisa memusnahkan seluruh suku kami hanya dengan jentikan jarinya. Limuran dan Niseng juga mendesah, tetapi pada saat yang sama mereka berbisik beberapa kata satu sama lain. Aku tidak menyangka kita bisa langsung memasuki gua manusia naga di tahap fase Dharma. Untungnya, lelaki tua itu tidak ada di sini. Namun, ada juga manusia naga di tahap Senyu akhir di sini. Seharusnya dia tidak bisa melihat kelemahan kita, kan? Kata Limuran pelan. Sulit untuk mengatakannya. Kami berdua akan bertindak sesuai situasi. Jika manusia naga tingkat 6 itu benar-benar menemukan sesuatu, kami akan segera bertindak untuk mengendalikan atau membasminya. Nirvana juga sedikit khawatir. Pada saat ini, budak tua manusia ikan sedang menjelaskan tugas beberapa budak baru. Ia berkata kepada Limuran dan Niseng, manusia rusa A dan manusia rusa B, kalian berdua muda dan kuat. Tuan muda hanya membutuhkan beberapa budak untuk bekerja keras.
Kalian berdua harus pergi dan melayani Tuan Muda. Ya, keduanya menyetujui sebuah ide. Sebagai budak, mereka tentu saja tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Malam itu, Limuran dan Niseng mulai sibuk di bawah bimbingan budak manusia ikan tua. Mereka membawa sejumlah besar air mata air spiritual dan menuangkannya ke dalam kendi giok ungu yang ukurannya sekitar 10 kaki. Kemudian mereka memecah bongkahan biji, menggilingnya menjadi bubuk, menuangkannya ke dalam kendi dalam proporsi dan urutan tertentu, dan mengaduknya terus-menerus. Budak manusia ikan tua itu juga memberi mereka instruksi yang sangat rinci tentang cara menuangkan berbagai ramuan dan cairan ke dalam toples, dan cara menyiapkan harta karun ini. Limuran melihat bahwa banyak bahan yang digunakan sebenarnya adalah obat-obatan spiritual yang sangat berharga. Ia terharu dan bertanya, apa gunanya obat dalam toples ini? Ini adalah cairan spiritual pemurnian tubuh, resep yang diwariskan oleh keluarga Tuan, yang digunakan untuk melunakkan tubuh Tuan Muda. Budak tua itu berkata, setelah kalian terbiasa dengannya, kalian berdua akan menyiapkan cairan spiritual pemurnian tubuh ini, dan kalian perlu menyiapkannya setiap 3 hari. Aku sudah tua dan tidak sanggup melakukannya lagi. Cairan spiritual pemurnian tubuh. Hati Limuran bergetar jadi Tuan Muda ini benar-benar mengambil jalur kultivasi pemurnian tubuh. Sejak tiba di tanah kuno, Limuran telah mendengar bahwa ada beberapa suku orc dengan tubuh yang sangat kuat. Mereka memanfaatkan sepenuhnya bakat fisik mereka dan melatih tubuh mereka hingga menjadi sangat kuat. Mereka tidak perlu menggunakan senjata sihir apapun. Tubuh fisik mereka saja sudah cukup untuk mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Metode pelatihan semacam ini disebut teknik pemurnian tubuh. Niseng juga memiliki pemikiran yang sama dan tersenyum pada Limuran. Jelas, keduanya cukup tertarik dengan metode persiapan cairan spiritual pemurnian tubuh dan teknik pemurnian tubuh Tuan Muda. Bangsa naga merupakan suku terbesar di antara para orc, dan bakat fisik bangsa naga memang sangat kuat, sehingga banyak bangsa naga yang menempuh jalur latihan tubuh, dan sebagian besar kekuatan mereka terletak pada daging mereka sendiri. Namun, Limuran mendengar bahwa pemurnian tubuh adalah praktik yang membutuhkan ketekunan. Hanya melalui nutrisi dari berbagai harta karun dan peningkatan halus jangka panjang, kekuatan dan daya tubuh dapat ditingkatkan secara bertahap. Jelas bukan berarti seseorang dapat langsung menjadi sangat kuat hanya dengan meminum pil ajaib. Teknik pemurnian tubuh ras naga adalah rahasia yang tidak bisa diwariskan. Teknik itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Tanpa diduga, kami berdua cukup beruntung untuk langsung mengetahui detailnya, kata Niseng sambil tersenyum. Kenapa, kamu juga tertarik dengan latihan tubuh? Tanya Limuran melalui transmisi suara. Niseng tidak membantahnya. Ia berkata, secara umum, kita manusia tidak terlalu berusaha keras untuk melatih tubuh. Lagi pula, manusia tidak memiliki bakat fisik yang cukup. Jika kita ingin berlatih sekuat monster dan manusia buas, kita harus menghabiskan lebih banyak waktu dan harta. Daripada melakukan ini, lebih baik kita memperbaiki ki dengan jujur, meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin, lalu menggunakan alat sihir dan harta untuk menutupi kekurangan tubuh. Namun, jika kita bisa mendapatkan darah roh sejati dan memurnikannya, tubuh kita akan menjadi lebih kuat, dan kita bahkan mungkin bisa berlatih kultivasi fisik. Lagi pula, jika aku tidak berlatih kultivasi fisik, dan kau berhasil, maka saat aku bertemu denganmu lagi, itu akan sangat berbahaya. Implikasinya adalah Niseng masih cukup waspada terhadap Limuran. Limuran punya ide serupa. Karena Niseng bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh, ia harus berhati-hati agar tidak dirugikan. Mereka berdua langsung bertanya dengan penuh minat tentang metode penyiapan cairan spiritual untuk pemurnian tubuh. Tentu saja, budak tua manusia ikan itu bersedia memberitahu mereka semua yang diketahuinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menghafal resepnya dengan jelas, tidak ada satu detail pun yang terlewat. Namun, Limuran tahu betul bahwa formula cairan spiritual saja tidak cukup. Ia harus memiliki teknik pemurnian tubuh yang sesuai, yaitu metode mental yang mirip dengan mantra latihan bela diri, untuk bekerja sama dengannya guna mencapai efek pemurnian tubuh. 3 hari kemudian di malam hari, Limuran dan Niseng menjaga cairan spiritual yang baru saja mereka siapkan untuk pemurnian tubuh, menunggu Tuan Muda datang dan menggunakannya. Tak lama kemudian, seorang manusia naga setengah baya yang tegap datang ke sini, melirik Limuran dan yang lainnya, lalu berkata, apakah kalian manusia rusa A dan manusia rusa B yang baru? Baik, Tuan Muda, keduanya membungkuk hormat. Apakah kau sendiri yang menyiapkan cairan spiritual ini? Tanya manusia naga parubaya itu sambil meraih ke dalam toples giok, mengambil sedikit cairan spiritual, dan memegangnya di depan hidungnya untuk menciumnya dengan lembut. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, mengangguk, dan berkata bagus sekali, kalian bisa membuat cairan spiritual semurni itu untuk pertama kalinya, yang menunjukkan bahwa kalian berdua, budak, cukup cakap. Mulai sekarang, tugas ini akan menjadi tanggung jawab kalian berdua.
Berhati-hatilah dan jangan membuat kesalahan. Jika kalian berhasil, tuan muda ini juga akan memberimu hadiah, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan kebebasan kalian saat kalian tua nanti. Limuran dan dua orang lainnya setuju dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Manusia naga parubaya itu kemudian melangkah ke dalam tong batu giok dan merendam seluruh tubuhnya dalam cairan spiritual tersebut. Ia meminta Limuran dan dua orang lainnya untuk melayaninya dan sesekali menambahkan obat spiritual dan air mata air spiritual, sementara ia memejamkan mata dan beristirahat. Keduanya bertugas sambil berbisik-bisik. Meskipun manusia naga ini memiliki kultivasi tingkat ke-6 dan sangat kuat, kekuatan spiritual dan penglihatannya biasa saja. Dia sama sekali tidak melihat kekurangan pada diri kita, kata Limuran dengan lega. Benar sekali, jadi mengapa kita berdua tidak bertindak sekarang? Tanya Niseng. Setelah berkata demikian, Nirvana tiba-tiba mengulurkan jarinya dan seberkas kekuatan sihir murni berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, yang langsung mengenai manusia naga yang tidak menaruh curiga dan menyambar tubuhnya. Manusia naga itu mengerang dan pingsan. Untuk apa ini? Limuran mengerutkan kening. Cari tahu di mana susunan teleportasi itu. Apa kau mau jadi budak di sini seumur hidupmu? Kata Niseng sambil tersenyum. Limuran mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia terlalu terburu-buru. Bagaimana jika orang ini sangat keras kepala dan menolak mengaku? Lalu kita harus membasminya untuk membungkamnya. Mulai saat itu, kita akan kehilangan tempat persembunyian kita di kota Tenglong. Haha, dia tidak perlu mengaku. Kita berdua bisa mencari tahu semua yang dia tahu tanpa membocorkan apapun. Niseng tersenyum bangga. Apakah kamu lulus teknik pencarian jiwa? Mencari jiwa. Limuran tertegun sejenak, lalu mengangguk. Konon, itu mantra yang bisa mencari informasi yang tersimpan dalam pikiran orang lain. Sayangnya, aku tidak tahu cara menggunakannya. Kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Lagi pula, aku bisa mengajarimu teknik ini, kata Niseng dengan murah hati. Lagi pula, Niseng pernah menjadi master di tahap tubuh sejati, jadi tidak mengherankan jika ia mengetahui teknik rahasia semacam ini. Namun, ia justru mengatakan ingin mengajarkan teknik ini kepada dirinya sendiri, yang membuat Limuran tercengang saat itu juga. Dia berkata dengan ragu, Anda begitu baik, saya khawatir pasti ada hal lain dalam teknik rahasia itu. Setelah saya mempraktikkannya, saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Anda. Niseng tersenyum dan berkata, dengan kecerdasanmu, jika aku mengutak-atik formula rahasia itu, bagaimana mungkin kau tidak melihatnya? Bagaimana mungkin kau mempraktikkan mantra yang berbahaya bagimu? Aku akan mengajarimu teknik pencarian jiwa yang sesungguhnya. Tentu saja, aku punya alasan sendiri untuk ini. Semakin tinggi tingkat kultivasi lawan, semakin kuat kesadaran ilahi mereka, dan semakin tinggi pula biaya pencarian kesadaran ilahi mereka. Manusia naga ini telah mencapai tahap akhir pengembaraan ilahi. Meskipun ia telah ditundukkan olehku dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dengan kekuatan kita berdua, kita masih bisa mencari kesadaran ilahinya. Namun, hal itu pasti akan menghabiskan banyak kesadaran ilahi kita sendiri, mungkin hingga setengahnya. Jika aku menyelidiki pikirannya sendirian, kesadaran ilahiku pasti akan sangat berkurang. Jika kau memanfaatkan kesempatan ini dan menyerangku, aku akan menderita kerugian besar. Aku akan menjadi lawan biasa, tetapi kau terlalu kuat. Jika kesadaran ilahiku sangat berkurang, aku mungkin bukan lawanmu. Limuran tiba-tiba mengerti dan berkata, jadi, kau ingin mengajariku seni mencari pikiran, agar kita bisa mencarinya bersama. Dengan begini, konsumsi energinya seimbang dan relatif adil. Benar, Nirvana mengangguk. Kau telah mewariskan seni pencarian jiwa kepadaku. Apa kau tidak takut aku akan menggunakan seni ini untuk melawanmu di masa depan? Tanya Limuran dengan senyum tipis di wajahnya. Niseng mencibir, jika hari itu benar-benar tiba, aku pasti sudah ditundukkan olehmu. Saat itu, aku pasti akan mati. Tidak masalah apakah kau mencari pikiran atau tidak. Namun, aku bisa memberitahumu bahwa ada berbagai macam teknik rahasia di dunia kultivasi abadi. Karena ada teknik mencari pikiran, tentu saja ada teknik rahasia yang dapat mencegah pikiranmu dicari. Dan kebetulan aku tahu 2 atau 3 cara untuk melawan teknik mencari pikiran. Hehe, jika kau ingin mencari pikiranku, aku khawatir bahkan makhluk tahap tubuh sejati pun mungkin tidak akan mampu melakukannya. Limuran mengangguk. Seperti dugaannya, pihak lain benar-benar berani mengajarinya teknik rahasia ini, jadi dia pasti punya cara untuk mengatasinya, kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkannya mendapatkan keuntungan dengan mudah. Setelah itu, Niseng mengajarkan seni mencari dewa kepada Limuran. Metode pencarian dewa ini seharusnya hanya bagian dasar dan tidak rumit. Limuran mempelajari rumus-rumusnya dengan saksama dan tidak menemukan kejanggalan atau misteri apapun. Metode ini tidak akan menimbulkan bahaya tersembunyi bagi dirinya sendiri, jadi ia menggunakannya dengan percaya diri. Karena relatif sederhana,
dengan bakat limuran, ia dengan cepat menguasai seni pencarian roh. Maka, keduanya mulai bekerja sama untuk melakukan seni pencarian roh pada manusia naga di tahap akhir pengembaraan ilahi. Keduanya memejamkan mata sedikit dan berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi pikiran spiritual mereka. Cahaya putih bersih yang ditransformasikan dari pikiran spiritual mereka melesat keluar dari antara alis mereka dan masuk ke dalam lubang leluhur manusia naga itu. Lubang leluhur adalah kunci jiwa. Di bawah pengaruh cahaya ilahi yang melimpah dari kedua orang itu, lubang leluhur manusia naga itu hancur oleh cahaya putih, dan kesadaran ilahi dalam tubuh manusia naga itu pun terlihat oleh kedua orang itu. Namun, informasi dalam kesadaran ilahi sangatlah rumit. Butuh waktu lama untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, dan proses ini akan terus menguras kesadaran ilahi keduanya. Keduanya berusaha membagi perhatian. Sambil merapal mantra, mereka juga saling memperhatikan setiap gerakan dengan saksama, sehingga jika pihak lain menunjukkan perilaku yang tidak biasa, mereka dapat segera merespons. Setelah menghabiskan hari-hari bersama Niseng, Limuran menjadi terbiasa dengan situasi harus selalu waspada ini, jadi dia tidak merasa canggung sama sekali. Setiap detail kehidupan manusia naga ini tersembunyi dalam kesadaran ilahinya, dan sekarang sedang dicari dan diselidiki sedikit demi sedikit oleh Limuran dan yang lainnya selama manusia naga ini tahu tentang susunan teleportasi, mereka seharusnya dapat menemukan informasi yang mereka inginkan. Terlebih lagi, manusia naga ini adalah tuan muda gua ini. Ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan merupakan keturunan seorang tetua dalam fase Dharma. Ia seharusnya memiliki pengetahuan yang luas. Susunan teleportasi di kota Tenglong yang mengarah ke kota-kota besar lainnya bukanlah masalah yang sangat rahasia. Mustahil bagi manusia naga ini untuk tidak mengetahuinya sama sekali. Benar saja, 1 jam kemudian, keduanya akhirnya menemukan informasi yang mereka butuhkan. Otang pembawa sial, Niseng mengerutkan kening. Susunan teleportasi itu tidak hanya dijaga, tapi juga dekat dengan istana Tenglong. Limuran juga mengerutkan kening. Tidak masalah jika orang-orang yang menjaga susunan teleportasi itu hanya beberapa kultivator naga tingkat 4, tetapi area di sekitar istana Tenglong adalah lokasi strategis di kota Tenglong. Orang asing tidak boleh mendekatinya, apalagi kita masih budak. Niseng merenung dan berkata, kecuali kita bisa menyamar sebagai pembudidaya naga, maka kita hanya perlu membayar sejumlah batu roh untuk melakukan perjalanan ke kota kuno melalui susunan teleportasi. Bukan mustahil untuk menyamar sebagai kultivator naga. Hanya saja, darah naga murnilah yang dibutuhkan, kata Limuran lirih, juga tenggelam dalam pikirannya. Meskipun kita tidak punya darah naga siap pakai, ada banyak naga di sekitar kita, kata Niseng dengan mata berbinar, asalkan kita menemukan kultivator naga berdarah kental, membasminya, lalu memurnikan darahnya, kita bisa mendapatkan darah naga murni. Setelah memurnikannya, kita bisa menyamar sebagai naga. Limuran juga mengangguk ya, semakin tinggi kualitas dan kemurnian darah naga yang dimurnikan, semakin baik efek kamuflasenya. Mungkin ada master di fase Dharma di dekat istana Tenglong. Mereka pasti memiliki darah naga yang sangat murni agar bisa lolos. Setelah Niseng merenung cukup lama, ia menghela napas dan berkata, jika kita ingin memurnikan darah naga berkualitas tinggi, kita harus menemukan naga dengan darah yang sangat kental dan bakat yang luar biasa, atau menggunakan kuantitas untuk menutupi kekurangan kualitas. Yang pertama sulit didapat, tetapi yang kedua mungkin, tetapi membutuhkan pengerahan yang detail. Jika tidak, kita akan ketahuan sebelum bisa membasmi beberapa naga, dan kemudian kita tidak akan bisa melarikan diri meskipun kita punya sayap. Limuran juga setuju dengan pernyataan Niseng. Sama seperti darah 10.000 serigala yang telah dimurnikannya sebelumnya, meskipun sumber setiap darah manusia serigala tidak terlalu cemerlang, tetapi karena jumlahnya yang sangat banyak, darah 10.000 serigala yang akhirnya dimurnikan juga berkualitas baik. Setelah Limuran memurnikannya, ia dapat sepenuhnya menyamar sebagai manusia serigala di hadapan makhluk-makhluk alam Dharma tanpa ketahuan. Setelah berdiskusi, keduanya sepakat bahwa pengumpulan darah naga tidak boleh terburu-buru. Apa yang harus kita lakukan dengan manusia naga ini sekarang? Jika kita membasminya untuk membungkamnya, kemungkinan besar kita berdua akan dicurigai, tanya Limuran. Niseng tersenyum tipis gampang. Aku bisa memanipulasi pikirannya sedikit dan dia tidak akan ingat serangan malam ini. Mungkinkah ini teknik pengendalian pikiran yang dikabarkan? Tanya Limuran tiba-tiba. Menurut rumor, teknik pengendalian pikiran adalah teknik rahasia yang sangat misterius. Dengan teknik rahasia ini, kultivator tingkat tinggi dapat sepenuhnya mengendalikan pikiran dan setiap gerakan kultivator tingkat rendah, sementara orang yang dikendalikan seringkali sama sekali tidak sadar dan tidak menyadari bahwa ia sedang dimanipulasi. Benar, Niseng mengangguk dan tersenyum tipis namun, aku tidak akan mengajarimu teknik rahasia ini. Limuran berkata dengan tenang kau bukan satu-satunya di dunia ini yang bisa mengendalikan para dewa. Jika ada kesempatan,
Cepat atau lambat aku akan menguasai kekuatan magis ini. Niseng kemudian melancarkan gerakannya, menyuntikkan beberapa mantra dan pikiran ilahi ke dalam tubuh manusia naga tingkat 6 yang tak sadarkan diri dalam sekali tarikan napas. Limuran memperhatikan setiap gerakan lawannya dengan saksama. Ia juga bisa melihat sedikit misteri di dalamnya, tetapi mustahil untuk mencuri teknik kendali ilahi hanya dengan gerakan merapal mantra yang dangkal ini. Saat Niseng merapal mantra, Limuran mengambil kesempatan itu untuk memeriksa tas penyimpanan manusia naga. Setelah mencari beberapa saat, Limuran menemukan slip giok yang berisi rekaman teknik pembentukan tubuh ras naga. Limuran segera mengeluarkan slip giok kosong, menyalin isinya 2 kali, dan mengembalikan slip giok asli ke tempatnya. Setengah jam kemudian, manusia naga tingkat 6 perlahan terbangun. Ia mendapati dirinya masih berendam dalam cairan roh pemurni tubuh. Ia sedikit tertegun, lalu berteriak keras manusia rusa A, manusia rusa B. Tuan muda, apa yang Anda inginkan? Limuran dan yang lainnya segera mendorong pintu dan berjalan masuk ke ruangan yang sunyi itu. Apa aku baru saja tertidur? Berapa lama aku tertidur? Tanya manusia naga itu bingung. Niseng berkata, melapor kepada Tuan Muda baru saja berendam dalam cairan spiritual. Tak lama kemudian, ia tertidur lelap. Kedua pelayan itu tidak berani mengganggu istirahat Tuan Muda, jadi mereka menunggu di luar pintu. Tuan Muda tertidur selama kurang lebih 1 batang dupa. Ya, aku mengerti. Manusia naga itu mengangguk dan bergumam, dia benar-benar tertidur. Sepertinya cairan roh pemurnian tubuh tingkat dasar ini tidak banyak berpengaruh pada Tuan Muda ini. Aku akan mencoba menggunakan cairan roh yang lebih kuat untuk menempa tubuhku dalam beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, manusia naga itu bangkit dari toples obat dan pergi. Ia sama sekali tidak ragu, dan tak pernah menyangka bahwa ia baru saja melewati gerbang neraka. Hidup dan matinya bergantung pada pikiran Limuran dan yang lainnya. Setelah itu, Limuran dan 2 orang lainnya terus bersembunyi di dalam gua dengan sabar sebagai budak. Meskipun sebagai budak, keduanya tidak bisa meninggalkan kota Tenglong, mereka sesekali bisa meninggalkan gua untuk membantu pengurus rumah dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Dalam prosesnya, keduanya perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan lingkungan sekitar dan mulai merencanakan cara mendapatkan darah naga dalam jumlah besar. Secara bertahap, mereka berdua memiliki rencana yang matang, dan yang kurang hanyalah kesempatan yang tepat. Dan kesempatan ini akhirnya tiba setelah mereka berdua menjadi budak selama 3 bulan. Pada hari ini, guru naga tingkat 6 meninggalkan gua, mengatakan bahwa ia harus pergi selama beberapa bulan untuk beberapa urusan. Karena guru tua dan guru muda tidak ada di sana, urusan sehari-hari di gua ditangani oleh pengurus tua yang telah mencapai tingkat kultivasi ketiga. Meskipun tingkat kultivasi pengurus ini tidak tinggi, ia setia dan berpengalaman puluhan tahun dalam mengurus tugas-tugas harian sang kepala gua. Oleh karena itu, sang guru muda mempercayainya untuk menangani semua urusan gua, dan memerintahkan agar bahkan penjaga tingkat 4 yang disewa oleh kepala gua pun harus mematuhi perintah pengurus. Malam itu, Limuran dan Niseng diam-diam menyelinap ke aula samping tempat kepala pelayan menginap. Kemampuan Limuran untuk bersembunyi di malam hari begitu hebat sehingga sebelum kepala pelayan menyadari bahaya, sebuah jimat emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah jimat itu terpasang di punggung kepala pelayan, jimat itu langsung berubah menjadi sinar cahaya putih dan masuk ke dalam tubuh kepala pelayan. Kepala pelayan langsung tertegun dan tak bergerak. Jimat pengendali dewa milikmu cukup bagus, puji Nirvana. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Limuran tidak tahu cara mengendalikan dewa, dia sangat akrab dengan teknik pengendalian dewa dan dapat menciptakan jimat pengendali dewa yang sangat sulit. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, jimat pengendali pikiran hanya dapat mengendalikan kultivator dalam jangkauan terbatas. Jimat ini tidak akan berpengaruh di luar jangkauan tersebut. Selain itu, para kultivator yang dikendalikan akan sepenuhnya melupakan apa yang terjadi selama jimat pengendali pikiran tersebut aktif. Setelah sadar, mereka akan langsung menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi oleh orang lain. Teknik pengendali pikiranmu sungguh misterius. Teknik ini dapat mengendalikan kultivator tingkat rendah tanpa menyadarinya, dan mereka akan bekerja untuk orang lain tanpa menyadarinya, dan mereka bahkan berpikir bahwa mereka bersedia melakukannya. Jadi, kali ini aku masih harus meminta bantuanmu, dan biarkan kepala pelayan ini mengambilkan darah naga untuk kita. Niseng mengangguk dan berkata, kepala pelayan ini baru berada di tingkat kultivasi ketiga. Tidak masalah menggunakan teknik pengendalian pikiran padanya. Namun, saat merapal mantra, tolong jangan berada dalam jarak 100 kaki dariku. Aku tidak ingin disergap saat merapal mantra. Limuran tersenyum kecil, setuju, dan menunggu di luar rumah. Meskipun dia dan Niseng berada di dalam rumah dan di luar, mereka berdua menggunakan pikiran spiritual mereka untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Jika pihak lain melakukan perilaku abnormal, mereka akan segera mengambil tindakan yang sesuai. Setengah jam kemudian,
Niseng selesai merapal mantra dan kepala pelayan pun tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika kepala pelayan terbangun, ia tiba-tiba teringat tugas yang diberikan tuannya sebelum ia pergi. Ia segera memanggil semua manusia naga dan pelayan di gua dan menjelaskan tugas tersebut secara rinci. Apa? Tuan muda berencana memilih talenta-talenta baru sebagai muridnya, dan dia ingin merekrut sebanyak 20 orang sekaligus, kata seorang penjaga dengan terkejut. Ya, Tuan muda meminta kami untuk mencarikan beberapa biksu naga tingkat 2 dan 3 yang hebat untuknya terlebih dahulu, dan membuat keputusan akhir setelah beliau kembali, jawab kepala pelayan itu dengan wajar. Ia ingat betul bahwa sang tuan telah memberinya tugas ini, tetapi ia tidak menyadari bahwa ini hanyalah pesan palsu yang ditinggalkan oleh Nirvana dengan teknik pengendalian pikiran. Melihat pemandangan ini, Niseng tentu saja tersenyum puas. Limuran pun mengangguk diam-diam, cukup terkesan dengan metode Niseng. Pelayan itu berkata, karena ini perintah Tuan Muda, kami akan melakukannya sesegera mungkin. Saya akan menyebarkan berita ini ke seluruh pasar, dan banyak biksu naga akan datang ke sini untuk menerima kunjungan kami. Anda akan melakukan tugas penjagaan dan penyambutan masing-masing, dan memastikan masalah ini selesai dengan sukses. Semua orang menerima perintah itu. Mereka tak pernah menyangka bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh dua manusia rusa tak berarti di sekitar mereka. Pemilik lama gua ini adalah seorang tetua di tahap penampakan Dharma, dan tuan mudanya juga seorang manusia naga tingkat 6 yang cukup terkenal di kota Tenglong. Setelah berita bahwa tuan muda ingin merekrut manusia naga tingkat rendah sebagai murid menyebar, hal itu langsung menarik banyak manusia naga tingkat 2 dan 3 untuk datang ke kediamannya dan melamar menjadi muridnya. Pengurus rumah tangga mengikuti instruksi yang diberikan oleh tuan muda dan menanisir orang-orang untuk menguji para naga tingkat rendah ini satu persatu. Inti dari tes ini adalah untuk melihat apakah darah mereka kental. Bagi para kultivator naga, semakin kental darah mereka, semakin besar potensi kultivasi mereka, sehingga metode seleksi tes ini juga sangat umum dan tidak menimbulkan kecurigaan. Untuk mendeteksi kekuatan garis keturunan setiap orang secara akurat, para manusia naga ini perlu menyumbangkan sedikit darah untuk diuji oleh pengurus rumah tangga dan orang lain. Bagi setiap manusia naga, jumlah darah ini tidak seberapa, tetapi ada banyak manusia naga tingkat rendah yang mendaftar untuk menjadi murid, dan jika dijumlahkan, jumlahnya akan menjadi jumlah darah manusia naga yang cukup besar. Umumnya, para kultivator tidak bersedia menyumbangkan esensi darah mereka kepada orang lain untuk diuji, tetapi para master tua dan muda di gua ini memiliki status dan reputasi yang tinggi di kota Tenglong, sehingga para manusia naga tingkat rendah ini tidak akan pernah meragukan motif mereka, dan bagi para kultivator naga biasa, jika mereka bisa mendekati sosok sebesar master gua, itu akan sangat membantu kultivasi mereka. Tak seorang pun ingin melewatkan kesempatan langka ini. Darah naga dalam jumlah besar yang dikumpulkan ditempatkan oleh kepala pelayan di peti harta karun di sebuah ruangan, dan kemudian tidak dipedulikan lagi, menunggu tuan muda kembali untuk mengurusnya. Tentu saja, ini juga apa yang diinstruksikan secara khusus oleh tuan muda sebelum pergi. Dalam 3 hari, lebih dari 1000 manusia naga tingkat rendah datang untuk melamar gelar murid. Jumlah darah manusia naga yang dikumpulkan oleh kepala pelayan sudah sangat mencengangkan. Namun, pada malam itu, semua darah manusia naga di peti harta karun menghilang, dan diam-diam digantikan oleh darah hewan biasa. Bersamaan dengan hilangnya darah manusia naga, kedua budaknya, manusia rusa A dan manusia rusa B juga ikut menghilang. Kepala pelayan tidak menyadari bahwa darah naga telah menghilang, tetapi ia tahu bahwa kedua budak itu hilang. Namun, ia tidak mempedulikannya karena ia jelas ingat bahwa ia telah menjual kedua budak itu secara pribadi sesuai dengan keinginan tuan muda. Perekrutan murid masih berlangsung, tetapi Limuran dan Niseng diam-diam telah meninggalkan kota Tenglong dan berada di tempat terpencil di luar kota, berkonsentrasi pada pemurnian dan pemurnian darah 1000 orang naga. Setengah bulan kemudian, ketika keduanya muncul kembali di kota Tenglong, mereka telah menjadi dua kultivator naga tingkat 5 dengan aura yang luar biasa. Bahkan pengurus rumah tangga, yang melihat mereka dengan mata kepala sendiri, tidak dapat mengenali bahwa kedua kultivator naga ini sebenarnya adalah manusia rusa A dan manusia rusa B. Orang asing yang memasuki kota Tenglong harus diperiksa dengan cermat, tetapi biksu klan naga yang memasuki kota ini tidak perlu menunjukkan identitas mereka. Karena kota Tenglong hanyalah salah satu dari 10 kota besar klan naga dari kota dan suku lain sering datang ke sini untuk bepergian. Jadi selama mereka adalah biksu klan naga, mereka dapat masuk dan keluar kota secara langsung tanpa batasan. Oleh karena itu, Limuran dan Niseng, yang telah berubah menjadi manusia naga, secara alami memasuki kota dengan angkuh. Haruskah kita langsung ke susunan teleportasi, atau melihat-lihat di sini dulu? Pasar di sini sangat ramai, dan seharusnya ada banyak harta karun yang dijual, Niseng bertanya pada Limuran. Ayo langsung ke susunan teleportasi, kata Limuran dengan nada khawatir. Kota Mangu juga kota besar, dan dihuni oleh berbagai suku orc.
Pasar di sana pasti akan lebih ramai, dan ragam harta karunnya pun akan semakin kaya. Asal kita bisa sampai di kota Mangu, kita berdua bisa pergi ke pasar dulu dan mencari tahu lebih banyak tentang surga luar. Limuran tidak tahu apa-apa tentang Tian Waitian, tetapi Niseng tahu sedikit, yang agak merugikan Limuran jika Niseng memanfaatkan lingkungan Tian Waitian yang berbahaya dan tiba-tiba menyerangnya, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, Limuran harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu situasi Tian Waitian terlebih dahulu. Niseng mengangguk, lalu berjalan menuju susunan teleportasi bersama Limuran. Karena mereka berdua adalah kultivator naga, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi secara terbuka. Mereka juga tidak sial, karena mereka tidak bertemu dengan sesepuh atau master manapun selama periode fase Dharma. Kalaupun bertemu, mereka mungkin tidak akan memeriksanya dengan saksama dan tidak akan menunjukkan kekurangan apapun. Apakah kalian berdua, sesama Taois, akan pergi ke kota kuno barbar? Tanya seorang kultivator naga tingkat 4 yang menjaga susunan teleportasi sambil mengerutkan kening. Kenapa? Apa itu tidak mungkin? Limuran tercengang. Penjaga itu berkata, tentu saja boleh. Namun, saya dengar dari rekan-rekan Taois yang datang ke sini dari kota kuno barbar bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi konflik antara orc kita dan para ibel. Kota kuno barbar berbatasan dengan beberapa suku ibel besar, dan tampaknya cukup meresahkan. Jika kalian berdua Taois hanya ingin pergi dan melihatnya, saya sarankan kalian memilih waktu lain. Begitu, Limuran mengangguk dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan, rekan Taois. Kami tidak ada urusan penting, jadi kami akan segera kembali. Kemungkinan besar kami tidak akan bertemu ibel. Karena kalian berdua bersikeras, aku tidak akan membujuk kalian lagi, kata penjaga itu dengan tenang, teleport ke kota Mengu. Kalian masing-masing harus membayar 100 batu roh tingkat menengah. Niseng tersenyum tipis dan berbisik, harga ini sama persis dengan nilai kita. Ketika mereka berdua dijual sebagai budak manusia rusa, mereka juga dihargai 100 batu roh tingkat menengah, yang hampir tidak cukup untuk teleportasi satu arah. Setelah keduanya menyerahkan batu roh, mereka mengikuti instruksi penjaga dan berdiri di dalam susunan sihir berbentuk heksagram. Susunan sihir ini adalah susunan teleportasi dua arah, yang dapat berteleportasi bolak-balik, dan lokasi teleportasinya juga tetap di ujung lain susunan sihir tersebut tidak seperti susunan teleportasi satu arah, lokasi teleportasinya hanya berupa arah kasar, bukan lokasi yang tepat. Sesaat kemudian, lingkaran sihir itu aktif, dan cahaya putih menyapu langit. Kedua sosok itu menghilang ke dalam lingkaran teleportasi. Detik berikutnya, mata mereka berbinar, dan mereka mendapati diri mereka berada di aula batu yang sangat tinggi. Lingkaran sihir di bawah kaki mereka adalah ujung lain dari susunan teleportasi. Di aula ini, ada lebih dari 20 atau 30 susunan teleportasi seperti yang ada di bawah kaki mereka, dan beberapa di antaranya memancarkan cahaya spiritual, jelas sedang digunakan. Apakah kalian berdua rekan Taois dari kota Tenglong? Seorang kultivator naga tingkat 6 bertanya kepada Limuran dan yang lainnya di samping susunan teleportasi. Limuran dan Niseng menatap sang kultivator dan keduanya tercengang. Secara kebetulan, kultivator tingkat 6 ini adalah tuan muda mereka. Namun, jelas tuan muda itu tidak mengenali mereka berdua. Setelah berubah menjadi manusia naga, aura dan penampilan mereka berubah drastis, dan memang sulit untuk menghubungkan mereka dengan kedua manusia rusa itu. Benar, Tuan. Anda siapa? Tanya Niseng tenang sambil tersenyum. Nama saya Long Fei. Saya telah berpraktik di kota Tenglong selama lebih dari 100 tahun. Sepertinya saya belum pernah melihat kalian berdua, rekan Tao, sebelumnya, kata tuan muda. Jadi, ini rekan Daois Long Fei. Niseng mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Namaku Long Yi, dan ini Long Jia. Kami berdua suka bepergian. Kami bukan kultivator di kota Tenglong, kami hanya kebetulan lewat di kota Tenglong. Long Jia, Long Yi. Long Fei tertegun. Ia tahu bahwa pihak lain mungkin menggunakan nama samaran. Karena pihak lain tidak mau mengatakannya dengan jelas, ia tidak bertanya lagi. Long Fei berkata dengan antusias, karena kita sudah bertemu, ini sudah takdir kita. Jika kalian berdua, sahabat Tao, datang ke kota Tenglong lagi, sekalian saja kalian datang ke rumahku sebagai tamu. Guaku ada di Paviliun Feilong di gunung barat kota Tenglong. Kalian berdua, sahabat Tao, bisa menemukannya dengan bertanya-tanya di kota Tenglong. Terima kasih atas kebaikanmu, rekan Tao. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan meminta bantuanmu, jawab Limuran sopan. Long Fei mengangguk dan berkata, kota kuno ini sedang kacau akhir-akhir ini. Aku tadinya ingin tinggal lebih lama, tapi aku harus pulang lebih awal. Jaga dirimu, sesama Taois. Terima kasih atas pengingatnya, rekan Tao. Limuran dan dua orang lainnya membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, mereka berdua berjalan menjauh dari susunan teleportasi,
Tetapi Long Fei berdiri di dalam susunan teleportasi, membungkuk kepada mereka berdua, dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, awan putih berkelebat, dan ia menghilang ke dalam susunan teleportasi. Setelah orang ini pergi, Limuran dan Niseng saling tersenyum. Rekan Taois Long Fei, setelah kembali ke gua, aku melihat pengurus rumah sedang merekrut murid untukmu dengan meriah. Aku ingin tahu apa pendapatmu, kata Niseng sambil tersenyum. Yang lebih memalukan adalah kepala pelayan itu pasti akan bersikeras bahwa ini adalah instruksi Long Fei sendiri dan dia hanya mengikutinya. Keduanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada para penjaga yang menjaga susunan teleportasi dan mengetahui lokasi pasar terbesar di kota kuno manusia. Setelah meninggalkan aula, mereka langsung terbang ke pasar. Saat terbang di udara, keduanya melihat bahwa kota barbar kuno ini memang membentang luas. Istana-istana kuno yang menjulang tinggi berdiri di kota, dan kota itu dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan panjang di tiga sisinya. Hanya sisi utara yang relatif datar. Keduanya terbang sambil memandangi kota di sekitar mereka. Ketika mereka melewati sebuah istana kuno yang menjulang tinggi, Limuran tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya tenggelam, dan teknik terbang yang semula ia gunakan terasa tidak efektif, dan tubuhnya pun jatuh dengan cepat. Limuran terkejut dan segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan sihir untuk menstabilkan tubuhnya sambil menghindar ke samping. Setelah melewati istana, situasi aneh itu tidak terjadi lagi. Limuran menatap Niseng lagi. Niseng juga terkena efek pembatasan tak terlihat dan harus terbang berputar-putar. Niseng mengerutkan kening dan berkata, istana kuno ini seharusnya menjadi tempat yang penting, jadi sebuah arai pembatas terbang dipasang. Kultivasi kita masih rendah dan kita tidak bisa terbang di atasnya. Jika aku bisa memulihkan kultivasi tubuh asliku, pembatas ini tidak akan berarti apa-apa. Ada beberapa tempat di kota kuno ini yang melarang penerbangan. Limuran dan Niseng telah mengalami situasi serupa 3 kali dalam perjalanan. Namun, mereka hanya perlu menghindarinya sedikit, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Tidak lama kemudian, keduanya tiba langsung di kota pasar kota Mangu. Di sini memang sangat ramai, dan ada berbagai macam pendeta orc yang datang dan pergi, tidak seperti kota Beichang dan kota Tenglong yang diperintah oleh satu ras. Niseng berkata, konon, kota kuno ini merupakan pusat Dewan Tetua Orc. Dewan Tetua Orc terdiri dari para biksu berpangkat tinggi yang dipilih dari suku-suku orc utama, seperti klan naga, klan manusia serigala, dan klan berbulu, yang bersama-sama mengelola kota kuno ini. Bahkan dikabarkan bahwa ada makhluk-makhluk dalam tahap tubuh sejati di balik Dewan Tetua. Jika kita bertemu dengan guru seperti itu di tahap tubuh sejati, semua metode penyembunyian kita akan terbongkar, kata Limuran sambil mengerutkan kening. Niseng tertawa sinis dan berkata, hei, eksistensi tahap tubuh sejati, sebenarnya, seorang kultivator tingkat rendah sepertimu bisa dengan mudah bertemu dengannya. Belum lagi kau tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan master seperti itu. Kalaupun kau bertemu dengannya, seorang master tahap tubuh sejati kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan identitasmu. Bagi mereka, eksistensi tahap pengembaraan ilahi tidak jauh berbeda dengan seekor semut, dan tentu saja mereka tidak akan peduli apakah identitasnya benar atau salah. Ketika aku berada di tahap tubuh sejati, aku juga menyembunyikan kultivasiku dan berkelana. Bahkan jika aku bertemu dengan beberapa pencuri atau orang-orang jahat, selama mereka tidak mencari kematian dan memengaruhiku, aku akan menutup mata dan tidak peduli sama sekali. Di mata para kultivator tahap tubuh sejati, kita seperti semut. Pikir Limuran dalam hati. Baginya, tahap tubuh sejati benar-benar di luar jangkauan, dan keterampilan serta kekuatan supernaturalnya sulit dibayangkan. Sungguh, itu adalah eksistensi ilusi. Namun, ada mantan ahli tahap tubuh sejati di sampingnya, tetapi sekarang ia juga seorang kultivator tahap pengembaraan ilahi seperti dirinya, dan mereka sangat waspada satu sama lain. Bagi Niseng, ahli yang dulunya tak terkalahkan itu telah jatuh menjadi kultivator tingkat rendah dan harus mulai berlatih dari awal. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Sebagai seorang master tahap tubuh sejati, mengapa kau harus menyembunyikan tingkat kultivasimu dan bepergian kemana-mana? Tanya Limuran penasaran. Niseng berkata ketika kamu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kamu secara alami akan memahami bahwa berkultivasi untuk menjadi abadi bukan hanya tentang memurnikan harta dan meningkatkan mana. Pada tingkat kultivasi yang rendah, ini mungkin sudah cukup. Tetapi semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin penting pemahamannya. Selain meningkatkan mana, kamu juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan langit dan bumi, yang disebut pikiran. Beberapa kultivator tingkat tinggi, untuk melatih kodrat mereka, bahkan akan menyegel kultivasi mereka sendiri dan hidup sebagai manusia fana untuk jangka waktu tertentu, memahami jalan langit dan bumi dari sudut pandang manusia fana. Inilah yang disebut transformasi menjadi manusia fana. Pada titik ini, Nirvana mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, konon,
ketika seseorang mencapai kesempurnaan agung tahap tubuh sejati, ia dapat menembus alam saat ini dan memasuki alam transformasi untuk naik. Namun, sebelum naik, seseorang seringkali perlu menjalani pengalaman menjadi manusia fana. Hanya dengan melenyapkan pikiran fana sepenuhnya, seseorang dapat berhasil naik. Kenaikan. Alam apa itu? Apakah ada alam yang lebih tinggi setelah tahap tubuh sejati? Tanya Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Niseng melirik Limuran, mengerutkan kening dan berkata, kultivasimu terlalu rendah, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kalau kamu punya kesempatan untuk berkultivasi ke tahap tubuh sejati, kamu pasti akan mengerti artinya. Sayangnya, kamu mungkin tidak punya kesempatan ini. 230.